Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Majelis saat ini terkejut pada saat ini. Bahkan kelompok Putri Bulan Sabit tidak menyangka bahwa si Yuan Yuan adalah murid dari Crimson Knight karena dia diam-diam mengikuti Li Qiye sepanjang waktu. Sikapnya yang patuh membuat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Faktanya, sangat sedikit orang di bumi tandus yang mengetahui bahwa kerajaan tersebut memiliki murid luar biasa seperti dia. Beberapa leluhur tidak ingin popularitasnya menyebar jauh keluar karena bakatnya yang luar biasa. Jika dia ingin mendapatkan reputasi, itu akan merugikan posisi Qi Zixian. Oleh karena itu, para leluhur memilih untuk menghapus keberadaannya agar tidak ada yang mengetahui tentang seorang jenius seperti dia. Di sisi lain, dia tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan leluhur keluarga kekuasaan. Oleh karena itu, dia tidak dikenal sama sekali di wilayah ini. Gadis kecil, kamu terlalu meremehkanku. Li Qiye tersenyum dan menghiburnya. Lalu dia menyuruhnya kembali ke belakang lagi, Dewa Badai tidak bisa membuatku takut. Berdiri di belakangku dan perhatikan. Karena Anda telah memutuskan untuk mengikuti saya, tidak ada seorang pun di 9 dunia yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Anda. Si Yuan Yuan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia tidak tahu seberapa kuat Li Qiye, tapi dia tahu betul betapa menakutkannya Dewa Badai. Tidak apa-apa, serahkan saja semuanya. Ye Chuyun menyadari keraguannya dan menghiburnya. Setelah mendengar Ye Chuyun, si Yuan Yuan melirik ke arah tetua tertinggi sejenak sebelum diam-diam berjalan kembali ke belakang Li Qiye. Jika pilihan diberi, dia tentu saja tidak ingin kembali dan dijadikan teman rumah. Tetua itu menjadi sangat tidak senang setelah melihat ini. Ini benar-benar menantang wibawa kerajaan mereka. Gadis ini sekarang adalah salah satu bangsaku. Li Qiye memandang ke arah tetua itu dan dengan malas berbicara, kembalilah dan katakan pada Dewa Badai Vixen itu bahwa di hadapanku, dia sebaiknya menyelipkan ekornya dan bersembunyi. Bahkan jika ayahnya, Kaisar Abadi Chen Sui, masih ada di dunia ini, aku tetap tidak akan melihatnya, apalagi sekarang. Kalau tidak, aku akan menghancurkannya sampai mati dengan sendirinya. Hewan yang tidak patuh, kamu berani mempermalukan leluhurku, kamu pantas mati. Penatua tertinggi sangat marah setelah mendengar ini. Dia meraung seperti singa yang marah dan bersumpah untuk melepaskan teknik telapak tangan yang mematikan. Itu membawa aura destruktif terhadap Li Qiye. Serangan Paragon era awal membawa momentum yang menghancurkan bersama dengan kekuatan banyak makhluk hidup, menyebabkan orang-orang gemetar. Seolah-olah seluruh dunia sedang kacau dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Li Qiye tidak peduli dengan serangan ini. Dia dengan santai mengulurkan tangan dan membentuk telapak tangan penakluk naga. Sikap santai seperti itu tidak mampu menopang alam semesta dan menggantikan langit. Telapak tangan yang mendekat dengan cepat disingkirkan oleh telapak tangan penakluk naga milik Li Qiye. Sementara itu, tubuh tetua itu meninggalkan tanah seolah-olah dia kehilangan kendali. Pusat gravitasinya sepenuhnya berada dalam genggaman Li Qiye saat dia terjatuh di udara. Tidak, ini adalah seruan tidak percaya dan putus asa. Awalnya, ayunan santai Li Qiye tidak membahayakan tetua sama sekali. Paling-paling, itu hanya membuatnya sedikit ringkas. Namun, gua besar itu berada di belakang Li Qiye, sehingga tetua itu terjatuh setelah salah langkahnya. Kematian terjamin. Bagi siapapun yang jatuh ke dalam gua di platform naga ini, tidak masalah apakah seseorang bisa terbang di langit atau melintasi bumi. Begitu mereka jatuh ke dalam, mereka hanya bisa menyaksikan diri mereka sendiri jatuh dan menghilang dari dunia ini. Tidak, gema si tetua terus terdengar dari dalam gua. Musim gugur ini menandai kedatangannya dari dunia ini. Kelompok Qi Tianyu tidak mau mundur beberapa langkah secara bersamaan. Bahkan Virtuous Paragon pun tidak berdaya setelah terjatuh, hal ini membuat kaki mereka menjadi lemah. Mereka juga akan menghilang setelah terjatuh. Mengapa selalu ada orang yang menganggap saya begitu mudah diintimidasi? Li Qiye tersenyum, meletus. Dia menendang Crimson Knight Duke ke dalam gua juga. Tidak, Duke menyaksikan dirinya jatuh ke dalam gua dan berteriak putus asa. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak atau seberapa keras dia bertarung, kematian tidak bisa dihindari.
Si Yuan tidak bisa bereaksi tepat waktu karena semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan jika dia ingin memohon pada Sang Duke, itu sudah terlambat. Markis sangat ketakutan setelah melihat keduanya jatuh ke dalam gua dan berteriak, "Saudara, cepat selamatkan aku." Meletus. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Qiye menendangnya ke dalam gua juga. Anda, Citianyu ketakutan sekaligus marah setelah melihat ini. Dia ingin bergerak maju, tetapi Putri Bulan Sabit berhenti. Li Qiye dengan malas memandangi mereka sekali dan berkata, "Di mataku, kalian semua hanyalah serangga. Saya tidak ingin memulai setelah kembali kali ini, tetapi jika Anda ingin mati, saya tidak setuju membasuh kota suci dengan darah. Sayang sekali, saya merasa kasihan karena telah merusak ketenangan kota ini. Baik-baik saja, siapapun yang ingin memprovokasi saya sebaiknya menyiapkan peti mati terlebih dahulu." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Si Yuan dengan cepat mengejarnya. Sementara itu, Ye Chuyun menatap dengan acuh tak acuh ke arah keributan sebelum menenangkan kepalanya dan mengikutinya juga. Li Qiye, itu dia. Bai Jian tiba-tiba teringat seseorang setelah melihat arogansi Li Qiye yang sombong, seseorang yang sudah lama terlupakan. Apakah dia benar-benar masih hidup? Dia mendekat pada dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, hanya mendengar ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, legenda tentang dia sampai ke wilayah selatan dari 100 kota timur. Namun, dunia mengira dia sudah mati sehingga tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Mata Citianyu benar-benar merah saat dia gemetar karena marah. Dia membungkus gigi dan dengan kejam berkata, "Saya bersumpah akan membalas dendam meskipun itu adalah hal terakhir yang saya lakukan. Li, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping." Kebenciannya yang mendalam terhadap Li Qiye bukan hanya karena Li Qiye membunuh adik laki-lakinya, tapi lebih karena Ye Chuyun. Dia dilanda rasa cemburu sampai kehilangan akal sehatnya. Dalam pikiran yang penuh dendam saat ini, hanya satu dari mereka yang bisa terus hidup di dunia ini. Anggota kelompok lainnya di orang saling menatap tanpa mengatakan apapun. Serangan pertama Li Qiye melemparkan Supreme Elder ke dalam gua dan memberi mereka perasaan bahwa dia misterius dan tak terduga. Namun demikian, mereka masih tidak tahu apakah Li Qiye menyembunyikan keahliannya atau tetua itu hanya tidak berhati-hati dan mengikut ke dalam gua sendirian. Harta karun dari platform naga, pastilah sesuatu yang luar biasa. Setelah kelompok itu sadar kembali, seseorang berkemah dengan keserakahan yang menggiurkan. Sayangnya, meskipun mereka menambahkan hartanya, tidak ada yang akan mengambil tindakan sembarangan. Menurut pendapat mereka, meskipun Li Qiye tidak kuat, siapa yang berani melakukan apapun jika Ye Chuyun melindunginya? Sekolah teratai murni memiliki properti di kota suci. Ini adalah rumah tua tempat Ye Chuyun tinggal. Kelompok itu pergi ke rumah besar ini. Li Qiye segera mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Ye Chuyun. "Chuyun, tinggal bersamaku selama beberapa hari terakhir ini sangat sulit bagimu, jadi harta ini milikmu." Harta karun di dalam kotak itu adalah harta karun dari platform naga. Li Qiye bahkan tidak repot-repot menelitinya dan langsung memberikannya kepada Ye Chuyun tanpa peduli apapun. Tapi, Ye Chuyun terkejut, "Saudara Li, ini adalah harta karun platform naga, ini bukan barang sepele sama sekali." Tak terhitung banyaknya orang yang mendambakan harta karun dari platform tersebut, namun pada saat ini Li Qiye dengan santai menyerahkannya. Dia tersenyum sambil tersenyum, "Lagi pula, saya tidak datang ke orang untuk mencari harta karun itu. Itu hanya untuk mengkonfirmasi sesuatu. Meraih harta karun itu hanyalah bagian dari proses. Saya mendapat banyak manfaat dengan tetap berada di sisi Anda, terutama dari bimbingan Anda." Ye Chuyun ragu sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak bisa menerima sesuatu yang begitu berharga." "Terima itu." Li Qiye dengan datar berkata, "Saya tidak bisa mengambil kembali apa yang telah saya berikan." Ye Chuyun sedikit membungkuk ke arahnya dan diam-diam menerima kotak harta karun itu tanpa mengatakan apapun lagi. Selanjutnya, Li Qiye berkata kepada si Yuan yang berdiri di samping, "Sebelum aku pergi, aku akan mewariskan lebih banyak hukum primordial kepadamu. Di masa depan, saya juga akan memberi Anda satu atau dua harta yang cocok jika ada kesempatan." "Terima kasih, bangsawan muda." Si Yuan langsung membalas. Dia tidak pergi bersamanya untuk mendapatkan harta apapun, melainkan untuk hukum primordial.
Bagi seseorang yang mengembangkan kitab suci cahaya matahari terbenam seperti dia, tidak ada yang lebih penting daripada hukum primordial. Tidak mengherankan jika Li Qiye mengetahui hukum primordial dari ras darah. Ini karena dia telah memperoleh dao surgawi dan bab primordial dari nenek moyang darah. Hukum prestasi perlombaan berasal dari bab kehormatan ini. Hanya saja sebelumnya, Li Qiye terlalu malas untuk mempelajari hukum primordial ini. Si Yuan sangat istimewa di matanya. Prestasinya dengan Sunset Glow Scripture tidak ada bandingannya. Li Qiye dengan rela mengajarkannya hukum-hukum primordial ini karena dia berharap dapat meninggalkan jaminan di bumi tandus. Siapa yang tahu kalau perlombaan darah akan berubah di masa depan? Selama dia meninggalkan persiapan ini, bahkan jika ada perubahan pada balapan di masa depan, orang lain masih bisa mengendalikan situasi secara menyeluruh. Kemana kamu mau pergi? Ye Chuyun bertanya setelah mendengar Li Qiye. Li Qiye mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pegunungan naga tersembunyi yang megah. Aku ingin pergi ke pegunungan naga tersembunyi. Mungkin perlu waktu. Aku akan pergi bersamamu. Ye Chuyun menjawab dengan tergesa-gesa. Mungkin aku bisa menerimanya. Tidak. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Perjalanan ini adalah masalah pribadi. Pada saat yang sama, saya harap Anda dapat tetap tinggal karena ada hal lain yang harus Anda lakukan. Dia menjawab, berikan saja perintahnya. Li Qiye menatap si Yuan dan berkata, sepertinya Crimson Night Kingdom tidak akan menyerah. Sebelum saya kembali, Anda hanya perlu melindungi Yuan. Saya khawatir itu akan melibatkan Sister Ye dan sekolah teratai murni. Si Yuan merasa menyesal dalam pikirannya. Dia tidak hanya menyeret Li Qiye bersamanya, tapi juga Ye Chuyun. Li Qiye menahannya, jangan khawatir tentang itu. Saya bukan seseorang yang takut akan masalah, dan mereka yang berdiri di sisi saya juga harus sama. Jika kerajaan itu pintar, mereka akan lari sejauh mungkin. Kalau tidak, jika mereka membuatku marah, aku akan mengunjungi mereka secara pribadi. Jangan khawatir, adik perempuan. Ye Chuyun juga menghiburnya, dengan saudara Li sebagai pelindungmu, kerajaan tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Si Yuan hanya menghela nafas pelan pada akhirnya dan menahan kata-katanya. Dia tidak ingin keduanya berperang melawan kerajaan, tetapi ada kemungkinan besar dia akan ditempatkan di bawah rumah tahanan jika dia kembali. Ini karena sudah hampir waktunya bagi Qi Zixian untuk naik tahta kerajaan. Para tetua keluarga kekuasaan tentu saja tidak ingin pesaing seperti dia muncul di momen penting ini. Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan segera kembali. Paling lama hanya 10 hari. Li Qiye menyatakan. Ye Chuyun mengangguk sebagai jawaban, bagaimana dengan Gunung Gatwar? Mereka awalnya datang ke Gunung Gatwar, namun perjalanan tersebut tertunda selama ini. Li Qiye melirik ke arah lanskap dan berkata, tidak perlu terburu-buru, semuanya ada dalam genggamanku, apapun yang terjadi. Setelah aku selesai dengan pegunungan naga tersembunyi, kita akan pergi ke Gunung Gatwar. Faktanya, perjalanan Li Qiye ke pegunungan naga hanya untuk memastikan sesuatu, bukan untuk mendapatkan harta karun. Selama beberapa hari berikutnya, Li Qiye mengajarkan hukum primordial kepada si Yuan. Meskipun hukumnya cukup sulit dipahami, si Yuan memiliki dasar yang kuat karena kitab suci cahaya matahari terbenam, jadi dia mempelajarinya dengan sangat cepat. Selain itu, dia mampu memahami kitab suci sejauh ini tanpa bimbingan apapun, dan sekarang dia meminta Li Qiye untuk mengajarinya. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk mempelajari hukum primordial. Setelah melakukan hal itu, Li Qiye meninggalkan kota suci dan memasuki pegunungan sendirian. Dalam periode waktu ini, berita kematian tragis tetua tertinggi kerajaan Malam Merah sampai kepada mereka. Qi Zixian juga mendengarkan. Ekspresinya dengan cepat berubah menjadi dingin. Dia adalah salah satu dari 5 orang suci dari ras darah. Dia berperingkat lebih tinggi dari Putri Bulan Sabit dan Qi Tianyu karena dia berasal dari kerajaan Malam Merah dan ditakdirkan untuk menjadi hebat. Dalam hal bakat murni, dia mungkin lebih lemah dari Bai Jian dan Duke Skybiring. Namun, dia memiliki keuntungan yang tak tertandingi karena berasal dari sekte dengan 2 kaisar. Dia tidak dilahirkan sebagai pewaris tahta dan harus mengalahkan beberapa pesaing di keluarga kekuasaannya. Saat ini, hal yang paling beruntung baginya adalah kerajaan mereka tidak menghasilkan seorang jenius yang cemerlang seperti Ye Tiandi. Jika tidak,
dia tidak akan mampu memenangkan posisi penerus ini meski mendapat dukungan yang kuat. Namun, masih ada bayangan besar yang muncul di pikiran si Yuan Yuan. Si Yuan Yuan berasal dari cabang sampingan dan harus belajar sendiri, namun dia berhasil dalam Sunset Glow Scripture. Prestasinya berdampak besar pada posisi Qi Zixian saat ini. Lebih penting lagi, cabang sampingan si Yuan Yuan memiliki leluhur yang berasal dari keluarga kekuasaan, sehingga dia memiliki garis keturunan langsung dari Kaisar Abadi. Namun, hal yang paling mengejutkan bagi Qi Zixian adalah pencerahan si Yuan Yuan terhadap kitab cahaya matahari terbenam tidak ada ikatannya. Ini berarti bahwa kedatangan si Yuan Yuan untuk memerintah kerajaan Malam Merah bukanlah hal yang mustahil. Kerajaan tersebut memiliki tradisi menelusuri kembali ke asal-usulnya. Terlebih lagi, tradisi ini dimulai oleh nenek moyang mereka, Kaisar Abadi Qiye. Di usia muda, Kaisar mengembangkan kitab suci cahaya matahari terbenam sebagai titik awalnya. Dia memasuki Blood Primal Ground untuk berlatih juga. Statusnya diakui oleh Primal Ground. Dan dia bahkan mengambil alih kendali ras darah menggantikan Primal Ground. Kemudian, Kerajaan Malam Merah mengalami kelahiran hingga kelahiran Kaisar Abadi Chen Sui. Dia juga kembali ke dunia primal di usia muda untuk mengerjakan Grand Dawn-nya dan akhirnya memenangkan tahta untuk merevitalisasi kerajaannya. Hal ini memungkinkan kerajaan untuk sekali lagi mengambil alih perlombaan darah alih-alih wilayah asal. Karena masa lalunya yang bergengsi, kerajaan selalu ingin kembali ke puncak ras mereka, untuk sekali lagi menjadi pemimpin mereka. Meskipun Dewa Badai yang mendukung Qi Zixian sangat berpengaruh, bukan berarti semua leluhur di kerajaan mendukungnya. Hal ini terutama terjadi setelah kemunculan si Yuan Yuan. Sampai batas tertentu, hal itu benar-benar mempengaruhi posisi Qi Zixian. Beberapa tetua dapat melihat harapan pada si Yuan Yuan karena penguasaannya terhadap kitab suci cahaya matahari terbenam. Ini berarti dia memiliki peluang besar untuk kembali ke tanah asal untuk mengembangkan hukum primordial legendaris seperti Kaisar Abadi Qiye saat itu. Jika dia bisa mencapai hal ini, maka itu berarti Kerajaan Malam Merah dapat kembali ke puncak perlombaan darah dan mendapatkan kemampuan untuk memimpin seluruh ras di 9 dunia. Jika situasi ini menjadi kenyataan, Qi Zixian tidak hanya akan kehilangan tahta kerajaannya, cabangnya juga akan kehilangan kendali atas kerajaan. Oleh karena itu, baik dia maupun cabangnya tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Nenek moyang keluarga kekaisaran di cabangnya memutuskan untuk menghapus semua tanda keberadaan si Yuan Yuan, sehingga orang luar tidak pernah mengetahui bahwa kerajaan masih memiliki murid yang begitu cemerlang. Faktanya, jika nenek moyang tertentu yang kuat tidak mengizinkannya, si Yuan Yuan mungkin sudah menghilang dari dunia ini. Qi Zixian dengan dingin mengucapkannya dengan ekspresi aneh, pelacur ini berani menunjukkan wajahnya lagi alih-alih bersembunyi selama sisa hidupnya. Yang Mulia akan segera naik tahta, jadi kemunculannya yang tiba-tiba sekarang mungkin merupakan reaksi terhadap hal itu. Seorang ahli di sebelahnya berspekulasi. Qi Zixian dengan dingin menjawab, seseorang dari cabang sampingan seperti dia ingin bersaing memperebutkan kursi kerajaan melawanku. Hanya mimpi bodoh. Meskipun mengatakan itu, Qi Zixian tahu betul bahwa jika si Yuan Yuan bisa kembali ke kondisi primal, dia sebenarnya akan memiliki kesempatan untuk mengambil kendali kerajaan. Penampilannya mungkin bukan serangan terhadap Yang Mulia. Ahli strateginya merenung, pelantikan Yang Mulia telah diputuskan. Bahkan jika si Yuan Yuan mendapat perlindungan dari leluhurnya, dia tetap tidak akan bisa membalikkan keadaan. Yang Mulia sebaiknya menunggu dengan tenang sebelum kenaikan Anda alih-alih terganggu oleh masalah ini. Tidak, ekspresi Qi Zixian menjadi gelap, pelacur ini tidak bisa dibiarkan hidup. Semakin lama dia hidup, semakin lama dia akan tetap menjadi ancaman. Bahkan jika aku menjadi penguasa, dia masih bisa kembali dan mengambil alih tahta kerajaan ketika dia kembali ke tanah asalnya. Yang Mulia, kita tidak seharusnya melakukannya. Sang ahli strategi terkejut, jika Yang Mulia membunuh si Yuan Yuan, maka itu akan melanggar perjanjian. Nenek moyang tidak akan bahagia. Satu-satunya alasan si Yuan Yuan masih hidup saat ini adalah karena dia memiliki leluhur yang melindunginya. Namun, karena otoritas Dewa Badai yang angkuh, kedua belah pihak membuat konsesi. Si Yuan Yuan tidak bisa memasuki keluarga kekaisaran untuk mempelajari hukum kaisar sementara pihak Qi Zixian menjamin tidak akan menyakitinya meskipun dia adalah duri di mata Qi Zixian.
Benar-benar sekarang, matanya menjadi dingin dan kata-katanya menjadi lebih dingin lagi, sekarang berbeda. Pelacur, itu merayu orang luar untuk membunuh pemimpin tertinggi. Ini pengkhianatan dan harus dihukum mati. Saya, sebagai keturunan utama Crimson Knight, memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyingkirkan sekte pelaku. Qi Zixian tidak ingin si Yuan hidup lebih lama lagi karena keberadaannya akan selalu menjadi ancaman baginya. Dalam benak Qi Zixian, si Yuan harus mati. Sang ahli strategi merenung, tidak akan mudah untuk menjawab nenek moyang yang lebih tua setelah kita membunuh si Yuan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Qi Zixian mencibir, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menghadapi penjahat. Pelacur itu bersekongkol dengan orang luar untuk membunuh penatua tertinggi kita, ini adalah dosa karena meninggalkan leluhur dan sektenya. Bahkan jika nenek-nenek yang menyalahkan kita, nenek-nenek masih bisa mengatasinya. Nenek moyang yang menyatakan Qi Zixian adalah Dewa Badai. Sebagai putri Kaisar Abadi Chen Sui, dia memiliki otoritas mutlak di kerajaan. Qi Zixian dengan datar berkata, lakukan persiapannya, aku akan pergi ke kota suci besok untuk secara pribadi menangani pelacur itu. Bawahannya mengakui perintahnya dan pergi melaksanakannya. Dia kemudian melihat keluar sambil tersenyum dingin, pelacur itu pasti sudah mati kali ini. Dia akan bisa tidur nyenyak setelah pelacur itu mati. Untuk tujuan masa sebelumnya, dia ingin menggunakan Dewa Badai selama mungkin selama leluhurnya masih hidup untuk menekan leluhur lainnya. Dia harus merencanakan reformasi yang agresif sehingga kendali atas kerajaan benar-benar berada di tangan cabangnya. Li Qiye meninggalkan kota suci menuju pegunungan naga tersembunyi. Dia terus melakukan perjalanan melalui punggung gunung sambil mengukur lokasi sepanjang perjalanan. Pegunungan ini terbentang di daratan sejauh jutaan mil seperti naga raksasa dengan segala kemegahannya. Banyak eksistensi lahir di sini. Ini bukan hanya surga bagi umat manusia, tetapi juga rumah bagi banyak hewan. Rata-rata orang mungkin tidak dapat merasakan apapun setelah memasuki gunung. Namun, hal ini berbeda bagi Li Qiye karena dia bisa merasakan gempa dahsyat di bawah tanah, dampak yang luar biasa seolah-olah ada sumber kehidupan yang tak ada habisnya keluar dari dalam tanah. Saat dia terus mengitari punggung bukit, dia akhirnya sampai ke jurang. Saat berada di dalam, dia melihat sekeliling sebelum bersiul. Itu adalah peluit yang sangat keras. Orang-orang akan menutup telinga setelah mendengar ini karena mereka merasakan suara tersebut akan menimbulkan rasa sakit yang terasa seperti menusuk gendang telinga mereka. Ada karakteristik yang aneh dan tidak jelas dari peluit ini yang memungkinkan suaranya merambat jauh ke dalam tanah. Hancur. Lama setelah peluitnya, lumpur dan tanah berterbangan kemana-mana saat sesosok makhluk berangkat keluar dari tanah. Seluruh tubuh makhluk ini berwarna hitam seperti tinta. Sisik di tubuhnya sepertinya terbuat dari baja hitam. Ia memiliki kepala naga dengan satu tanduk di bagian atas sementara tubuhnya menyerupai Pixiu. Ia dengan hati-hati menatap Li Qiye setelah berjanji keluar dari tanah. Ia muncul menyerang, tetapi pada saat yang sama, ia siap menggali lagi kapan saja. Erdrake, makhluk yang cukup langka. Li Qiye tertawa kecil setelah melihat binatang itu. Li Qiye mengeluarkan segenggam daun yang tergantung di dahan dan menggantungkannya di depan Drake sebelum tersenyum, ayo, selama kamu membawaku ke tempat itu, aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Cabang ini berasal dari Drakotri. Itu benar-benar menarik bagi Erdrake. Setelah menyadari bahwa Li Qiye tidak bermusuhan, Drake itu perlahan keluar dari lumpur. Meski demikian, memikirkannya masih cukup berhati-hati. Setelah beberapa saat, ia menggigit dahan di tangannya. Dengan suara gemerisik, ia dengan cepat memakan seluruh dahan dan dedaunan. Li Qiye mengambil beberapa daun lagi. Drake itu mencondongkan tubuh untuk menggigitnya lagi, tapi Li Qiye bahkan lebih cepat lagi dan menjauh sehingga Drake itu tidak bisa melintang. Kamu pasti sudah familiar dengan bau ini. Dia mengangkat dedaunan ke udara dan menghentikan Drake untuk makan sebelum tersenyum, bawa aku ke tempat itu dan kamu bisa makan. Jika Anda setuju, anggukan kepala Anda. Drake itu memandang ke arah Li Qiye lalu kembali ke dedaunan yang tinggi. Agak ragu-ragu, tapi pada akhirnya, nafsu makan mengalahkan akal sehat. Ia dengan cepat mengangguk sambil menatap Li Qiye dan kemudian berjongkok dengan tubuhnya. Li Qiye tertawa kecil sebagai jawaban, lebih tepatnya seperti itu.
Daun dari Dracotri, bahkan kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bersilang lebih dari beberapa kali dalam hidupmu. Oleh karena itu, dia menaiki drake tersebut. Ledakan, drake langsung menggali ke dalam tanah, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Ia melintasi bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya makhluk seperti drake ini yang mampu bergerak begitu cepat di bawah pegunungan ini. Pegunungan adalah lokasi yang luar biasa, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, saat mereka menembus bumi ini, mereka tidak akan bisa mengetahui lokasi dan lokasinya. Drake itu terus membawanya ke bawah tanah untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak khawatir kalau itu akan terjadi di tempat yang salah. Bahkan jika Drake tidak dapat mencapai tujuan yang benar, maka tidak ada orang lain yang dapat diperlihatkan. Ledakan. Akhirnya, Drake yang berlari dengan kecepatan penuh berlari keluar dari lumpur dan memasuki sebuah gua batu. Ia berhenti untuk membiarkan Ikiye turun. Dia melihat-lihat gua batu yang terletak jauh di bawah tanah, tidak ada yang tahu koordinat pastinya. Ada pintu masuk batu lengkung di depan gua. Di belakangnya ada pemandangan yang gelap gulata, siapa yang tahu kemana tujuan. Ikiye tersenyum tipis dan kesal, ya, ini dia. Saya akhirnya kembali. Drake di belakangnya berteriak. Ikiye berevolusi dan memelihara drake yang meneteskan air liur itu. Dia tidak bisa menahan senyum dan melemparkan sisa daun ke arah itu, ini adalah hadiahmu. Drake itu dengan gembira meraung setelah melihat begitu banyak daun dari pohon Draco dan memulai pestanya. Dalam sekejap mata, ia memakan semuanya lalu memanaskannya kembali ke dalam tanah. Ikiye mengalihkan ke arah lengkungan batu, saya ingin melihat apakah lengkungan batu itu hidup kembali kali ini. Setelah melewati lengkungan batu, sebuah jurang dapat ditemukan di depan Ikiye. Di depannya masih gelap gulata, tidak ada yang bisa melihat apapun. Ikiye berhenti di depannya dan menggunakan langkahnya sebagai ukuran untuk menentukan arah. Setelah itu, dia melompat turun tanpa ragu-ragu. Dia turun seperti meteor yang jatuh dengan angin menderu-deru di telinga. Ledakan. Ikiye tidak tahu berapa lama dia terjatuh sebelum dia terhempas ke tanah seperti paku besar yang menembus lumpur. Saya paling benci langkah ini. Dia terjebak sementara lebih dari separuh tubuhnya terjebak di lumpur. Setiap kali dia datang ke tempat ini, dia selalu kotor. Dia belum berdiri. Dia mengeluarkan botol kecil dan menuangkan embun ke dalamnya. Tetesan embun ini membasahi tubuhnya dan kemudian meresap ke dalam tanah seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Tetesan embun ini berasal dari Dracotri dan diresapi cahaya bulan. Setelah beberapa suara kecil keluar, lumpur dan tanah di sekitar Ikiye berubah menjadi rawa. Seluruh tubuhnya tenggelam dengan sangat cepat. Hampir, Ikiye diam-diam menghitung mundur di tengah proses tenggelamnya ini. Setelah mencapai angka tertentu, dia mengaktifkan seluruh energi darahnya. Berdengung, cahaya terang meledak dari tubuhnya. Ini adalah Heaven's Will Crystallized Physics, seni rahasia dari Crystallized Sisek, teknik perlindungan paling kuat dan sempurna di dunia ini. Meskipun fondasi Dao Ikiye tersegel, dia masih bisa mengaktifkan teknik ini karena energi darahnya yang besar. Perbedaan utamanya adalah dia tidak bisa menggunakannya selama sebelumnya. Dia terus tenggelam lebih dalam ke rawa. Dia benar-benar tidak berdaya karena bahkan keberadaan terkuat pun tidak akan mampu terbang. Bang bang bang. Beberapa saat setelah dia mulai turun, api neraka yang menjulang tinggi yang mampu membakar seluruhnya bermunculan dari bawah. Bahkan seorang dewa raja pun akan ketakutan jika mereka melihat pemandangan ini karena kobaran api yang membara ini adalah api drakonik mistis dari legenda, sangat menakutkan. Karena dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya, dia langsung dilalap api. Namun, fisik kristal melindunginya dengan sempurna, jadi dia tidak merasakan apapun. Sesaat kemudian, dia lolos dari neraka. Namun, suara terdengar setelahnya. Di bawahnya ada kumpulan petir kesusahan. Sambaran petir yang sangat tebal terjadi di sini dan menyambar terus-menerus, baut ini mampu merobek makhluk apapun yang jatuh ke sini. Sambaran petir dengan panik menyerang tubuhnya dalam upaya untuk mencabik-cabiknya. Untungnya, mereka gagal menembus tubuh kristal meskipun mereka kuat. Dia terus terjatuh tak terkendali. Dengan cara ini, dia menghadapi lapisan kematian satu demi satu. Sepertinya dia jatuh ke dalam 18 lapisan neraka.
Dalam menghadapi bencana seperti itu, bahkan seorang God King pun tidak akan mampu bertahan dan pada akhirnya akan menjadi abu. Namun, dengan fisik kristal, ia berhasil jatuh dan bertahan dari semua lapisan penutup. Ledakan. Dia membanting keras ke tanah sekali lagi dan kristal tubuhnya perlahan menghilang dari tubuhnya. Itu agak berisiko. Untungnya, batas waktunya sesuai perhitungan saya. Li Qiye tertawa setelah melihat fisiknya menghilang. Ini bukan pertama kalinya dia berada di sini, jadi dia tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jatuh sepenuhnya. Setelah berdiri, dia melihat sekelilingnya dan akhirnya terfokus pada dua pintu besar di depannya. Dia lalu perlahan berjalan menuju mereka. Pintu kedua terbuat dari perunggu ilahi. Mereka memancarkan kilau kuno yang tidak akan pernah pudar selamanya. Kedua pintu itu sangat berat seolah-olah berbobot jutaan dan jutaan pound. Bahkan kekuatan terkuat sekalipun tidak akan mampu menghancurkannya. Ada dua ukiran di atasnya. Yang kiri punya naga sedangkan yang kanan punya harimau. Keduanya sangat bersemangat dengan sikap agresif. Naga di pintu kiri membubung ke bawah untuk menyerang harimau, sementara harimau menerkam ke atas untuk mencabik-cabik naga itu. Setelah dia mati lebih dekat, mungkin kedua binatang ini tidak saling membunuh tetapi bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Tepat di tengah-tengah dua pintu yang tertutup itu ada lingkaran berlubang tempat cakar mereka akan bertemu. Mungkin dulunya ada permata di sini, tepat di tengah-tengah gerbang. Itu pasti hilang karena alasan yang tidak diketahui. Gerbang perunggu ini sepertinya menceritakan kisah kuno tentang seekor naga dan harimau yang bersaing memperebutkan harta karun. Li Qiye tersenyum setelah melihat gambar ini sebelum mengeluarkan buah naga. Dia meletakkan buah itu di gerbang tengah. Terdengar bunyi klik seolah-olah ada sesuatu yang mengunci buah itu. Buah itu kemudian meleleh ke dalam celah seperti salju dan sarinya mengalir di sepanjang garis tembaga di gerbang. Sulit membayangkan buah sekecil itu memiliki sari yang begitu banyak. Dalam sekejap mata, itu memenuhi semua garis naga. Dan harimau. Kedua ukiran di pintu menyala saat ini. Dengan suara dentingan, cahaya keemasan terpancar dari naga itu seolah-olah naga itu sedang mengenakan baju besi. Rupanya telah berubah menjadi naga emas dengan aura bergelombang, ingin terbang keluar dari pintu perunggu. Cahaya abadi juga dimuntahkan dari harimau putih di sisi lain. Seluruh tubuhnya diterangi dengan cahaya ini, dan samar-samar terdengar suara auman harimau seolah-olah harimau abadi ini hendak menerkam keluar pintu. Kleng, pintu perunggu berat itu perlahan terbuka pada saat ini, memungkinkan orang lain masuk ke dunia yang benar-benar baru. Li Qiye segera masuk tanpa ragu-ragu. Tepat setelah itu, gerbang dibanting sekali lagi hingga tertutup rapat dengan suara dentingan yang keras. Ada ruang besar di depan yang membuat mustahil untuk benar-benar membedakan dunia ini. Kekosongan tanpa akhir dan awal. Ketika Li Qiye terpecah, gerbang yang baru saja dia lewati tidak ditemukan. Jika seseorang tidak datang sendiri dari gerbang lebih awal, mereka akan mengira itu hanyalah ilusi. Siapapun yang berdiri di ruang hampa ini tidak akan jatuh, seolah-olah ada tanah kokoh di bawah mereka. Ini adalah dunia ilusi yang berada di luar jangkauan persepsi biasa. Namun, Li Qiye tampaknya tidak keberatan dan terus berjalan melewatinya. Daerahnya tertutup kabut, sehingga orang tidak bisa melihat dengan jelas. Meskipun demikian, Li Qiye dapat melakukan perjalanan tanpa perlu memeriksa kondisinya. Akhirnya, kekosongan itu akhirnya berubah. Masih ada lapisan kabut di depan, namun di belakang, samar-samar terlihat pantulan ombak yang berkilauan. Kekosongan itu digantikan dengan air yang berkilauan. Tiba-tiba seseorang dapat mendengar suara ombak. Li Qiye berhenti di sini dan memusatkan perhatiannya pada suara itu. Dia ingin melihat pantulan di balik lapisan kabut. Udara di depannya berkilauan dengan deburan ombak seperti lautan. Mungkin, inilah pantai legendaris, tempat dengan kehidupan abadi. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat diambil dari pandangan Li Qiye. Matanya menembus lapisan kabut dan gelombang laut hingga kedalamannya. Ada teratai emas yang menjulang tinggi di bawah yang sepertinya mampu menopang 9 langit dan 10 bumi. Kekuatan terpusat terpancar dari seberang lautan. Dengan kehadirannya, maka tidak akan pernah terjadi tsunami di tempat ini. Li Qiye berhenti sejenak untuk fokus pada bunga itu. Kelopaknya melilit seseorang dengan punggung menghadap ke arah Li Qiye, jadi dia tidak bisa melihat wajah mereka.
Namun, terlihat jelas bahwa itu adalah seorang wanita dari lekuk punggung. Namun demikian, dia diliputi oleh cahaya teratai, sehingga sosok penuhnya tidak terlihat. Gadis kecil, mata Li Qiye menjadi serius saat melihat sosok yang duduk dalam pose dimodifikasi. Matanya berbinar dan kini mampu menembus waktu itu sendiri dan semua keberadaan di dunia ini. Apakah itu kamu? Dia berteriak dengan suara yang menggema di seluruh dunia ini. Jarak tidak menjadi masalah, suaranya bahkan mampu mencapai batas ruang ini. Sayangnya, sosok di atas teratai tidak bereaksi, seolah-olah dia tidak mendengar suaranya. Ekspresi Li Qiye tenggelam. Dia melangkah maju menuju lautan luas untuk memeriksanya. Bang! Namun pintu masuknya ke laut ditolak. Sebuah kekuatan yang sangat kuat keluar dan menghempaskannya. Setelah berdiri, dia menatap ke laut dan dengan dingin berkata, "Berapa lama kalian semua bisa mengalahkan nafas terakhir? Blokir jalanku dan aku akan menyalahkan dunia ini." Nada yang sangat besar. Bahkan jika kamu adalah seorang kaisar abadi, kamu mungkin masih tidak dapat melakukannya. Sebuah suara merespons dari dalam. Benarkah? Li Qiye mencibir. Dia membuka pikiran dan ingatannya muncul. Dia kemudian berteriak, "Dekrit kekaisaran!" Berdengung. Dengan teriakan itu, perintah kuno keluar satu demi satu. Ledakan. Perintah ini terbang menuju 4 arah dan 8 divisi. Selanjutnya, tatanan ini berubah menjadi gunung dewa yang sangat besar. Itu tidak nyata, hanya dibentuk berdasarkan dekrit bertahun-tahun. Setelah memimpin arah mata angin yang tepat, jaring surgawi yang menekan muncul di negeri ini. Setiap helai hukum universal yang membentuk jaring ini sebanding dengan sebuah bintang. Mereka mampu menghancurkan dunia, bahkan para dewa pun tidak akan mampu bertahan di bawah tekanan jaring ini. Jadi itu kamu, gagak terkutuk. Suara jauh di dalam lautan dengan dingin mengutuk setelah melihat jaring. Li Qiye menatap ke laut dan menjawab, "Ya, ini saya." Hah. Suara ini terdengar sangat tidak senang dengan Li Qiye, "Aku sudah tahu bahwa dirimu yang terkutuk itu pada akhirnya akan kembali. Jika orang ini bukan orang yang berstatus tinggi, mereka pasti sudah mengutuki Li Qiye dari atas ke bawah. Tidak perlu terlalu sedih, kamu harusnya menyambutnya." Li Qiye tersenyum, "Dalam arti tertentu, saya adalah penyelamat Anda." "Haha, penyelamat." Suara itu dengan dingin menjawab, "Siapa yang kamu selamatkan? Nah, jika saya tidak menghancurkan Ming kuno, menurut Anda apa akibatnya?" Saat itu, Kaisar Abadi Tiantu menindasmu dengan cukup keras. Li Qiye dengan santai melanjutkan, "Ming kuno memaksakan begitu banyak item dan keuntungan darimu. Apakah begitu? Kamu membuatnya terdengar seperti kamu belum melakukan hal yang sama." Suara itu mendengus, "Kamu mencuri Drakotri, bukan?" Li Qiye terkekeh, "Aku tidak akan menyangkal telah mengambil beberapa barang, tapi dibandingkan dengan Kaisar Abadi Tiantu dan Ming kuno, siapa yang lebih banyak keluar dari tempat ini?" Suara itu menjadi pelan setelah mendengar ini. Li Qiye menunjuk ke jaring di langit, "Hanya jaring surgawi ini saja, saya hanya mengubahnya sedikit. Di masa lalu, Ming kuno menyiapkan jaring ini dan langsung memasangnya di seluruh tubuh Anda. Tapi aku hanya melemparkannya tinggi-tinggi. Ini lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang penyayang." "Haha, penyayang, hahaha. Kamu terlalu lucu, kamu gagak terkutuk itu orang yang penyayang. Hahaha, saat kamu mendorong Ming kuno kembali ke tempat ini, berapa banyak dari mereka yang kamu bunuh?" "Hahaha." Suara berbeda datang dari laut, bahkan lebih agresif dari sebelumnya. "Sepertinya spekulasiku benar sekali." Li Qiye berbicara setelah mendengar suara kedua. Suara kedua dengan bebas bertanya, "Haha, gagak terkutuk, apa tebakanmu?" Li Qiye mengusap dagunya, "Old Long selalu berada di atas angin dan menindasmu, dan kalian berdua bersumpah untuk berselisih hidup dan mati. Setelah terjebak di sini selama bertahun-tahun bahkan pada masa pemerintahan Ming kuno, perseteruan ini terus berlanjut. Namun, sungguh luar biasa kalian berdua benar-benar bekerja sama sekarang." Li Qiye berkata, "Apa yang terjadi dengan perseteruan yang tidak dapat didamaikan ini? Apa yang terjadi dengan sumpah hanya satu dari kalian yang bisa hidup?" Dia melanjutkan, "Tidak ada satupun suara yang menjawab pernyataan Li Qiye. Saya datang kali ini dengan tebakan ini, tapi sekarang, sudah dikonfirmasi." Li Qiye berkata, "Aku gadis datang bukan untuk mencari harta apapun, melainkan di teratai emasmu. Dia adalah teman lama saya."
Jika kamu tidak keberatan, aku akan membawanya pergi. Tidak, kedua suara itu menolak permintaannya secara bersamaan. Li Qiye mengerutkan kening setelah mendengar ini dan perlahan berbicara, kalian berdua harus tahu bahwa saya adalah seseorang yang tidak akan pernah menyerah. Meskipun sifatku baik hati, aku akan membunuh mereka yang menghalangi jalanku. Haha, gagak, terkutuk, kamu cukup lancang. Meskipun kita terjebak di sini, bahkan bocah Tiantu tidak bisa membunuh kita, jadi apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Suara kedua membalas. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak perlu membunuh kalian berdua, saya bisa menekan Anda untuk selamanya. Apa yang dilakukan Ming Kuno saat itu, saya juga bisa melakukan hal yang sama. Anda harus tahu bahwa saya menerapkan banyak rahasia saat itu. Ditambah lagi, tidak ada yang mustahil. Li Qiye perlahan mengeluarkan dua item. Salah satunya adalah lampu hijau sedangkan yang lainnya adalah pedang dao. Lampunya memiliki api hitam sedangkan pedang dao polos dan sederhana. Item kedua itu sama sekali tidak menarik perhatian. Tuhanku, suara kedua berteriak setelah melihat kedua benda itu. Suara pertama juga berbicara dengan tidak percaya, tidak mungkin. Banyak orang yang mencoba mendapatkan harta karun ini, bahkan termasuk para dewa dan kaisar. Mereka gagal mendapatkan satu kata pun, namun Anda sebenarnya memiliki keduanya. Itulah alasannya aku bilang kalian berdua harus mengerti, jika aku memutuskan untuk melakukan sesuatu, aku akan membayar berapapun harganya agar berhasil. Li Qiye perlahan berkata, kamu juga harus tahu bahwa kamu memiliki banyak harta karun di sini. Bahkan jika saya harus membayar harga sebesar ini, itu mungkin masih setara. Kedua suara itu terkecil setelah ancaman tersebut. Beberapa saat kemudian, suara pertama menjawab, kami tidak ingin menyakiti gadis ini. Lebih tepatnya, kami memberikan ciptaan tertinggi. Meskipun kita tidak tahu asal-usulnya, sebagai kenalan lamanya, Anda harus tahu bahwa masalahnya tidak optimal. Meninggalkan tempat ini belum tentu merupakan hal yang baik baginya. Setelah beberapa saat merenung, Li Qiye membukakan matanya dan berbicara dengan nada serius, ciptaan macam apa yang kalian berdua berikan padanya. Keheningan panjang pun terjadi. Suara kedua akhirnya menjawab, hal ini terkait dengan item tersebut. Dasar gagak sialan juga menginginkannya di masa lalu. Item itu. Li Qiye berubah serius sambil menatap lautan di depan, itu tidak mungkin. Kalian berdua bersaing untuk mendapatkan item ini selama banyak era, tetapi kalian berdua gagal. Saya mengerti sekarang, dialah yang memberi Anda berdua ciptaan yang hebat. Kesempatan untuk kembali ke dunia, dia akan menjadi penyelamatmu. Kita membutuhkan orang lain untuk menyelamatkan kita. Suara kedua tidak menyukai pernyataan Li Qiye dan menjawab dengan dingin, tanpa bimbingan kami, dia tidak akan mendapatkan kesempatan tiada taraf ini. Tapi tanpa dia, kalian berdua tidak akan pernah memiliki kesempatan. Li Qiye membalas sambil tersenyum. Tidak ada jawaban karena kedua suara itu tahu bahwa Li Qiye benar. Li Qiye juga tidak berkata apa-apa dan hanya menatap gadis di atas teratai emas itu. Dia dengan lembut menghela nafas setelah melihat familiarnya kembali, kehilangan kata-kata. Meskipun dia tidak berhutang apun padanya, dia merasa tidak nyaman karena dialah yang membawanya ke dalam perang kejam itu. Setelah beberapa saat, Li Qiye dengan lembut bertanya, apakah dia baik-baik saja? Suara pertama di lautan menjawab, ketika dia pertama kali tiba di sini, dia berada dalam situasi genting dengan pikiran tak bernyawa. Saat ini, jiwa sedang bermeditasi saat dia perlahan memulihkan hidupnya. Saya yakin dia akan mampu mengatasi kekhawatirannya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Baiklah, ini hal yang baik untuknya. Li Qiye mengangguk pelan dan menghela nafas, masa lalu adalah masa yang paling sulit untuk dilupakan. Mampu melupakan juga merupakan salah satu jenis kelahiran kembali. Ini sungguh merupakan anugerah baginya. Banyak orang yang belum pernah menemukan kesempatan seperti itu. Suara kedua tekanan. Li Qiye menjadi tenang setelah lama memikirkannya. Dia melihat ke laut dan tersenyum, jadi, sepertinya kalian berdua akan memiliki kesempatan untuk keluar. Hahaha, kami tidak akan berslogan, gagak terkutuk. Anda hanya ingin menipu kami. Suara kedua mencibir. Bagaimana kamu bisa mengatakannya? Ini adalah hari yang baik. Kami bukan hanya teman lama yang bisa bertemu lagi, kalian berdua juga telah berdamai dari perseteruan kalian yang tak dapat didamaikan.
Li Qiye tersenyum, karena hari ini baik, bukankah kita harus menukar hadiah? Benar-benar sekarang, suara pertama menjawab, gagak terkutuk, meskipun kamu tidak sekejam bocah Tiantu itu, kamu juga bukan orang baik. Bukannya aku belum pernah mengalami rencanamu sebelumnya. Tidak diragukan lagi, kedua makhluk di lautan itu sangat berhati-hati terhadap Li Qiye dan tahu bahwa dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Li Qiye tertawa dan dengan santai berkata, saya tidak punya ide apapun tentang item yang kalian berdua perebutkan. Biarpun aku melakukannya, kalian berdua akan berusaha sekuat tenaga melawanku, kan? Apa yang kamu inginkan dari kami? Suara kedua diucapkan dengan dingin. Sejujurnya, kalian berdua terlalu meremehkanku. Gagak hitam ini tidak pernah kekurangan harta karun. Meskipun perbendaharaanmu memiliki banyak hal baik, namun aku tidak akan mulai mengeluarkan air liur untuk hal-hal tersebut. Ada banyak lokasi di dunia ini dengan harta karun yang lebih baik. Li Qiye berpose seolah dia tidak tertarik. Kamu mungkin tidak kekurangan harta, tapi aku belum pernah melihat kamu mengatakan tidak pada harta apapun sebelumnya. Suara kedua menjawab, jika Anda menginginkan harta karun, kami dapat memberi Anda sedikit, tetapi jangan memaksakannya. Tidak. Li Qiye menggelengkan kepalanya, mengapa kalian berdua begitu menghina? Saya tidak datang ke sini untuk mencari harta karun. Sebaliknya, saya mungkin menawarkan Anda berdua hadiah yang luar biasa. Kedua keberadaan itu terdiam. Bagaimana mereka bisa mempercayai seseorang yang telah menipu mereka sebelumnya? Terutama ketika pria itu sama sekali bukan orang yang berbudi luhur. Jika kalian berdua tidak tertarik, lupakan saja. Ada pepatah bagus untuk ini, bisnis tidak mengesampingkan persahabatan. Semoga kita bertemu lagi. Li Qiye tersenyum dan berkata. Suara pertama akhirnya berbicara, kami mendengarkan. Li Qiye dengan tenang memulai, pertama, saya ingin kalian berdua menjawab sebuah pertanyaan. Jika Anda menolak, maka saya tidak bisa mengungkapkan hadiah saya. Pertanyaan saya adalah, dengan kesempatan ini, kapan kalian berdua bisa keluar? Jangan beritahu dia. Suara kedua jelas tidak mempercayai Li Qiye. Li Qiye melambaikan tangannya dengan acuh, saya tidak bisa berbuat apa-apa jika Anda tidak ingin memberitahu saya. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah Anda berdua akan kehilangan kesempatan terbaik. Suara pertama terdiam sebelum menjawab, generasi ini, kita pasti bisa keluar dari generasi ini. Bagus. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, apa rencanamu setelah keluar dari tempat ini? Untuk bepergian dengan bebas atau mendominasi dunia? Atau mungkin pergi mencari sesuatu? Kedua keberadaan itu tidak menjawab. Mereka sudah terlalu lama berada di tempat ini dan tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan setelah keluar. Apakah kalian berdua berpikir untuk kembali? Li Qiye membuang topik ini. Suara kedua mendengus, gagak terkutuk. Apakah kamu mencoba menipu kami? Kembali, kami tahu lebih banyak daripada Anda tentang hal ini. Li Qiye hanya tertawa kecil sebagai jawaban, tahu lebih banyak dari saya. Sudah berapa lama kamu di sini? Beritahu saya. Dia berhenti sejenak sebelum dengan santai melanjutkan, bagaimana kalian berdua? Bisa tahu sudah berapa kali saya ke sana? Atau berapa banyak waktu yang saya habiskan di sana? Atau tugas apa yang telah saya selesaikan di sana? Itu pasti bukan sesuatu yang bagus. Hanya satu hal yang pasti, kamu pasti dikejar-kejar oleh para bajingan itu dan harus bersembunyi sepanjang waktu. Suara kedua tertawa terbahak-bahak setelah membayangkan keadaan menyedihkan Li Qiye. Li Qiye masih tetap riang seperti biasanya, yah, aku tidak akan menyangkal hal itu. Saya bukan orang yang banyak melakukan perbuatan baik. Kemanapun saya pergi, risiko kematian akan selalu mengikuti. Hal ini merupakan hal yang normal. Orang-orang selalu mengatakan bahwa burung gagak adalah pertanda buruk, jadi ini tidak aneh sama sekali. Gagak terkutuk, jangan coba-coba mengelak dari pertanyaan itu. Ceritakan kepada kami beberapa kisah Anda saat dikejar-kejar orang agar kami bisa tertawa-tawa. Suara kedua tertawa. Dia benar-benar ingin mendengar tentang keadaan yang menyedihkan Li Qiye. Baik. Karena aku pernah membuat kalian berdua hingga kering di masa lalu, kurasa tidak masalah jika aku mengisinya untuk bersenang-senang. Li Qiye dengan santai berkata, ini bukan masalah besar. Pertama kali, saya tidak mempersiapkannya dengan cukup baik.
Orang-orang sombong itu benar-benar mampu, jadi saya menderita kerugian besar. Namun, kalian berdua harusnya tahu, aku suka berdiri dari tempat aku terjatuh. Seperti yang bisa kamu bayangkan, aku kembali dan membuat darah mereka mengalir seperti sungai dan menumpuk mayat mereka di gunung. Aku menghancurkan dunia mereka dan memperpanjang matahari dan bulan mereka. Tidak peduli lokasinya dan siapapun mereka, bahkan para dewa dan kaisar di surga akan memahami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri setelah menghalangi jalanku. Oleh karena itu, dia mengungkapkan senyuman lembut yang membuat orang lain tidak terkendali. Orang kedua yang ingin menyombongkan kegagalannya menjadi diam. Mereka mengetahui keberadaan seperti Li Qiye tidak perlu dibanggakan. Terlebih lagi, ini sesuai dengan karakternya. Bahkan setelah kegagalannya, dia akan bangkit kembali dan menghancurkan semua musuh terkuatnya. Apakah kamu sudah menyerang tempat itu? Suara pertama tidak dapat menahan diri dan bertanya tentang pertanyaan yang paling rahasia. Li Qiye berhenti sejenak sebelum mengungkapkan kebenarannya, saya bukan satu-satunya, banyak yang telah mencoba sebelumnya. Sayangnya, kesuksesan tidak ditemukan. Jika aku berhasil melakukannya, aku tidak akan berada di sini untuk berbicara dengan kalian berdua. Gagak terkutuk, kamu tidak menyenangkan sama sekali, tapi bocah Tiantu itu bahkan lebih tidak menyenangkan. Suara kedua di lautan kali ini tidak mengejek Li Qiye. Dia hanya berkomentar dengan penuh emosi. Tiantu, di era Ming kuno, dia memang angkuh. Namun, setelah era kaisar, kata-kataku adalah kebenaran di banyak sekali dunia. Tiantu, jadi kenapa? Bukankah aku sudah membantai mereka semua sampai tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi? Li Qiye perlahan memancarkannya dengan kilatan mematikan yang ekstrim di matanya. Tidak ada orang yang pernah sukses di tempat itu. Suara pertama mendesah, banyak yang mencoba, banyak yang gagal. Aku tahu, Li Qiye menyatakan, tetapi tidak ada yang dapat menghentikan jalanku di generasi ini, bahkan tempat itu pun tidak. Suatu hari nanti, saya akan mengatasi semua yang mencoba menghentikan saya. Ucapannya tidak lantang, namun mengusung gaya mendominasi. Ini menunjukkan tekad Li Qiye. Berani sekali. Apakah kamu pikir kamu bisa mengatasi tempat itu? Suara kedua harus bertanya. Iya tentu saja. Jika kalian berdua kembali, kalian pasti akan melihat hari di mana aku menginjak-injak tempat itu. Li Qiye tersenyum. Kedua keberadaan itu memikirkan pada saat yang bersamaan. Mereka tidak meragukan tekad Li Qiye. Mereka juga tahu bahwa begitu Gagak Hitam memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang mustahil. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, perhatian kami teralihkan. Bagaimana kalau kita kembali ke topik tadi? Kamu tahu itu tidak mungkin. Bahkan jika Anda ingin pergi ke generasi ini, kami masih harus menunggu sampai kami dapat kembali. Suara kedua menjawab, jika itu terjadi, maka aku tidak perlu membicarakan hal ini dengan kalian berdua. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak mungkin bagi orang lain, tetapi tidak bagi saya. Jangan lupa, saya sudah ke sana berkali-kali tanpa batasan apapun. Rahasia apa yang kamu simpan? Suara kedua tidak bisa menahan rasa penasarannya. Li Qiye tersenyum, saya hanya bisa mengatakan bahwa jika kalian berdua kembali ke masa lalu, saya dapat membawa Anda bersama saya. Pernahkah kamu berpikir untuk kembali ke rumah? Kedua keberadaan itu mengingat masa lalu mereka sejenak. Kembali, ini adalah kenangan yang jauh bagi mereka. Mereka hampir lupa bagaimana rasanya. Bagaimana kondisimu? Suara pertama bertanya. Kondisi saya sangat sederhana. Aku akan membawamu kembali dan kalian berdua akan bekerja untukku. Li Qiye tersenyum. Haha, makanmu tidak sedikit. Anda harus mengetahui dengan jelas jenis keberadaan kami. Apakah menurut Anda hal itu mungkin? Bocah Tiantu itu tidak bisa memaksa kami untuk menundukkan kepala, dan kamu juga tidak akan bisa. Suara kedua yang dimiliki. Li Qiye menggelengkan kepalanya mendengar jawaban ini, kamu terlalu khawatir. Aku tidak perlu kalian berdua mengutarakan kepalaku. Aku hanya membutuhkan kalian berdua untuk membantuku mengatasi beberapa rintangan jika diperlukan. Saya kira tidak demikian. Saya tidak suka dikekang. Suara pertama menjawab. Li Qiye dengan tenang berbicara, saya yakin kalian berdua akan menyukai beberapa hal yang layak untuk dikejar. Haha, Gagak terkutuk, aku khawatir kamu salah paham. Suara kedua dengan dingin menjawab, kita bisa menyerah pada generasi ini, tidak apa-apa,
Anda bisa naik ke generasi ini, kami tidak akan bersaing dengan Anda. Kami akan menunggu yang berikutnya. Li Qiye tertawa, jika ini terjadi, kalian berdua pasti akan merindukan generasi paling mempesona di dunia ini. Suara pertama perlahan berkata, Dark Crow, kita sudah tua. Kami telah tinggal di sini selama berbulan-bulan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan dapat melepaskan perseteruan abadi kami. Apalagi yang kita pedulikan. Li Qiye dengan lembut mengangguk, saya mengerti, sepertinya kalian berdua takut, tidak mau bersaing dengan para dewa dan kaisar. Mungkin itu juga merupakan ketakutan akan kegagalan karena akan merusak reputasi Anda. Haha, gagak terkutuk, hasutanmu terlalu jelas. Suara kedua terpampang, kami tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Li Qiye dengan santai tersenyum, tahukah Anda? Saya bisa sangat tegas dalam tindakan saya. Misalnya, saya bisa membawa gadis itu pergi. Atau, ketika waktunya sudah tiba, saya akan datang lagi. Kalian berdua harus tahu bahwa dia bersedia pergi bersamaku. Petik 2. Titik. Jika aku membawa pergi hari ini, kalian berdua tidak akan pernah bisa peminjaman keadaan. Dan jika aku menunggu lebih lama lagi, aku tidak akan membawa pergi begitu saja, aku juga akan menggali benda itu dan menghancurkan semuanya dari kalian berdua. Li Qiye menawarkan, apakah aku tidak bisa melakukannya? Saya tahu Anda tidak ingin melihat hal itu terjadi. Apakah ini sebuah ancaman? Suara pertama menjadi dingin. Dia dibuat marah oleh Li Qiye. Suara kedua menjadi menggelora juga, gagak terkutuk, paling buruk, kita akan berusaha sekuat tenaga. Kami tidak takut mati. Ini bukan ancaman, aku juga tidak peduli kalian berdua takut mati atau tidak. Li Qiye dengan datar berkata, namun, kamu harus mengetahui sesuatu. Saya tidak akan melakukan salah satu dari dua pilihan ini. Mengapa? Itu karena saya penuh belas kasihan. Saya ingin kalian berdua menyadari bahwa meskipun saya bisa, saya tidak akan melakukan beberapa hal karena saya baik hati. Ini bukan karena kalian berdua. Li Qiye melanjutkan, bajikan saya adalah untuknya. Kalau tidak, aku tidak akan peduli. Saya hanya berharap Anda akan membantu saya mengatasi beberapa kendala. Ini hanya sebagian dari rencanaku. Jika Anda tidak mau, saya bisa mencari orang lain untuk bekerja untuk saya. Selama saya membayarnya, saya yakin masih ada beberapa orang yang mau bekerja sama dengan saya. Bagaimana keadaannya? Suara kedua terdengar sekali lagi sementara suara pertama terdengar. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa Li Qiye mengatakan yang sebenarnya. Mungkin kalian berdua telah mengetahui banyak hal. Li Qiye berkata sambil tersenyum, tetapi apakah Anda berani menyatakan bahwa Anda tidak memiliki tujuan dalam hidup? Li Qiye perlahan berkata, untuk memberikan kekayaan dan perlindungan kepada keturunanmu, bukankah ini merupakan sebuah tujuan dan keinginan? Kedua suara itu masih belum menjawab Li Qiye. Dia tidak terburu-buru dan dengan hati-hati mengutarakan, ikutlah aku dan suatu hari nanti, kemuliaan akan menjadi milik keturunanmu, kemakmuran yang bertahan selama berabad-abad yang tak terhitung banyaknya. Suatu hari nanti, Anda akan mengikuti langkah saya dan kita akan mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, bahkan oleh para dewa dan kaisar. Ikuti saya ke medan perang dan suatu hari, Anda akan menyaksikan peristiwa paling menakjubkan di dunia ini. Misalnya, lokasi itu, apakah kalian berdua benar-benar tidak ingin melihatnya? Haha, seseorang harus hidup untuk melihatnya. Suara kedua dengan datar berkata, Dark Crow, kami mengetahui ceritamu. Pengikutmu, berapa banyak dari mereka yang terbunuh di medan perang? Saya tidak akan menyangkal hal ini. Berdiri di puncak bukanlah perkara mudah. Mengaspal jalan ini mengharuskan seseorang untuk terus-menerus menumpahkan darah dan menyebarkan tulang. Li Qiye dengan lembut menghela nafas, apakah kalian berdua berpikir kalian bisa bertarung sampai akhir? Jika kamu bahkan tidak takut pada Kaisar Abadi Tiantu, apalagi yang perlu kamu takuti? Li Qiye melanjutkan, jika Anda tidak memiliki tujuan, maka saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Namun, masih ada beberapa hal yang kalian berdua selalu ingin ketahui. Benda apa itu? Suara pertama bertanya. Li Qiye menjawab, jika ku ingat dengan benar, kalian berdua sedang mencari sebuah sarang yang luar biasa. Kamu pernah mengejarnya sebelumnya, ya. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Bahkan suara pertama, yang biasanya tenang, terkejut setelah mendengar Li Qiye.
Li Qiye tersenyum, tidak peduli bagaimana aku mengetahuinya. Ditambah lagi, jangan lupa, akulah si gagak hitam, tidak banyak hal yang bisa didapat dari pandanganku, kan? Jadi, kamu sudah memahaminya. Suara kedua juga tertarik. Li Qiye mengusap dagunya, bagaimana aku mengutarakannya. Saya tidak terlalu yakin tentang beberapa hal, tapi saya jamin ini, saya pasti tahu lebih banyak daripada kalian berdua. Suara pertama dengan tegas mengatakan, jika Anda dapat memberikannya kepada kami dapat bekerja untuk Anda, atau setidaknya saya akan memberikannya. Saya juga setuju. Suara kedua membenarkan, permintaanmu terlalu tinggi. Li Qiye tersenyum dan kecewa, jika aku memilikinya sekarang, apakah aku perlu bernegosiasi dengan kalian berdua? Anda bukan satu-satunya yang menginginkan barang seperti itu. Ditambah lagi, kamu harusnya tahu betul bahwa jika aku memilikinya, bahkan para dewa dan kaisar pun akan melepaskan semua kepura-puraan ramah satu sama lain, bukan begitu? Dua keberadaan di lautan menjadi sunyi kembali. Ada rahasia dalam hal ini yang tidak diketahui orang luar. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Suara pertama memecah kesunyian. Li Qiye menjawab, saya hanya bisa memberi Anda jaminan jika Anda mengikuti saya. Jika muncul, maka itu akan menjadi milik Anda dan anak-anak Anda. Apa ini cukup? Suara kedua akhirnya bertanya, kamu tidak menginginkan hal seperti itu. Li Qiye tersenyum, tentu saja saya menginginkan barang bagus, tapi itu tergantung pada barangnya. Manusia mempunyai aspirasi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Satu-satunya keinginanku adalah membunuh sampai ke surga. Pengejaranku terhadap hal ini tidak akan pernah berhenti. Pada saat yang sama, janjiku sungguh tak ternilai harganya. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak mengenai hal ini. Dia menjadi serius setelah menyatakan ini. Kedua eksistensi tersebut sepertinya memikirkan masalah ini karena mereka tidak merespons. Akhirnya, suara pertama di lautan mengambil keputusan, saya setuju. Kita bisa menandatangani perjanjian. Saya hanya akan melampaui beberapa penguasa tertinggi untuk Anda, saya harap Anda memahami sejauh mana perjanjian ini. Li Qiye tersenyum, jangan khawatir, akankah aku membuat keberadaan yang tak stabil seperti kalian berdua melakukan tugas-tugas sepele? Aku tidak akan mengganggumu dengan mereka. Hitunglah aku. Suara kedua juga mengambil keputusan, kita sudah terlalu lama berada dalam kondisi setengah hidup dan setengah mati. Memiliki tujuan bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, kita akan memiliki ambisi untuk bertarung. Saya yakin masa depan akan lebih cemerlang karena partisipasi Anda. Li Qiye menjawab, saat kalian berdua bertarung bersama, bahkan para dewa dan kaisar pun akan gemetar. Haha, gagak terkutuk, tidak perlu menyanjung kami. Kami tahu bertahanlah musuh seperti apa yang akan kami hadapi. Suara kedua tidak memberikan wajah apapun pada Li Qiye dan mencibir, haha, jika lawannya adalah orang-orang yang kamu ingin kami serang, maka aku bisa berpikir dengan jari kakiku tentang level mereka harus berada di mana. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Mungkin kalian berdua akan berdiskusi dengan teman lama. Jangan bilang kamu tidak ingin membunuh beberapa dari mereka secara pribadi. Li Qiye tersenyum. Suara kedua menjawab dengan dingin, saya juga ingin menahanmu sampai mati. Bolehkah aku melakukannya? Haha, aku tidak khawatir. Li Qiye tidak terkejut sama sekali dan dengan santai menjawab, jika aku masih menjadi musuhmu, maka aku yakin setidaknya aku termasuk dalam 10 besar orang yang paling ingin kamu bunuh. Namun, saya yakin Anda tidak ingin membunuh orang dengan baik seperti saya, bukan? Suara kedua hanya muncul dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah Li Qiye memasuki pegunungan naga tersembunyi, 3 orang lagi tiba di kota suci. Yang pertama adalah keturunan Crimson Knight, Qi Zixian. Menjadi keturunan kerajaan serta anggota dari 5 orang suci ras darah, dia secara alami menarik banyak perhatian karena terkenalnya. Dia pasti ada di sini untuk pria Li Qiye itu. Banyak orang langsung mengerti mengapa dia datang ke kota. Mereka juga tidak berpikir aneh karena Li Qiye melemparkan tetua tertinggi ke dalam gua. Masalah ini pasti tidak akan berakhir begitu saja. Sebagai garis keturunan kekuasaan 2 kaisar, jika Crimson Knight bisa menelan amarah karena tetua tertinggi mereka terbunuh, maka mereka akan kehilangan semua prestise mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun mengancam otoritas mereka, karena itu balas dendam adalah hal yang perlu dilakukan. Jika tidak,
akan sulit mempertahankan status mereka di wilayah selatan di masa depan. Seseorang berspekulasi, saya ingin tahu berapa banyak virtues paragon yang datang dari kerajaan saat ini. Mungkin Tuan Menara Guntur akan keluar juga. Kematian penatua tertinggi adalah masalah yang terlalu besar, tidak ada yang bisa membiarkan ini berlalu. Beberapa tokoh besar dari Blood Rage mulai berspekulasi juga. Karakter hebat lainnya dari perlombaan darah datang ke kota suci setelahnya. Seseorang melihat seorang jenius lainnya dari 5 orang suci dan berseru, Raja Penyudang Langit juga ada di sini. Raja Penyanyang Langit datang. Banyak anak muda yang terkejut. Beberapa orang bahkan menganggap Raja Penyanyang Langit sebagai yang terhebat di antara 5 orang suci. Meskipun Bai Jian, Qi Tianyu, Putri Bulan Sabit, dan bahkan Qi Zixian semuanya jenius, mereka bukanlah yang paling cemerlang. Namun, Raja adalah salah satu dari orang jenius yang cemerlang. Perlombaan darah percaya bahwa jika ada orang yang bisa melampaui Lin Tiandi di masa depan, maka orang itu adalah rajanya. Nama asli raja adalah Wang Tiancheng. Saat ini, sedikit orang yang mengingat namanya, mereka mengenalnya sebagai Raja Penyanyang Langit. Dia adalah keturunan suku darah iblis. Dengan demikian, statusnya dalam perlombaan darah lebih tinggi dari Qi Tianyu, Bai Jian, dan bahkan mungkin di atas Qi Zixian. Mengapa raja ada di sini? Apakah dia ingin berdebat dengan kepala sekolah Ye? Seseorang menjadi penasaran. Sulit dikatakan, raja mungkin akan merasa terganggu karena kepala sekolah Ye menjadi orang pertama yang mencapai virtues paragon. Beberapa orang mengatakan bahwa dia beberapa kali pergi untuk berdebat dengannya, tetapi dia selalu kalah. Sebuah pukulan besar menjelaskan apa yang terjadi. Di bumi tandus, orang pertama di antara generasi muda yang mencapai virtues paragon bukanlah Lin Tiandi yang cemerlang atau harapan dari ras darah, dinyanyikan Raja Penyanyang Langit. Itu adalah Ye Chuyun dari sekolah teratai murni yang selalu berkata rendah hati. 4 orang suci lainnya dianggap sebagai junior Ye Chuyun. Hanya raja yang berada pada level yang sama dengan Ye Chuyun dalam hal senioritas. Sebagai keturunan suku darah iblis, semua orang berasumsi bahwa dia bisa kembali ke Blood Primal Ground untuk berlatih, sama seperti Kaisar Abadi Qi Ye saat itu, kaisar yang memerintah ras darah di 9 dunia. Namun debutnya tidak berjalan mulus. Itu adalah satu hal yang dibayangi oleh kecemerlangan Lin Tiandi, namun gelar sebagai teladan pertama diambil oleh Ye Chuyun yang tidak terkenal sebelumnya. Oleh karena itu, tidak aneh jika raja selalu membujuk. Raja Penyanyang Langit mungkin hebat, tapi dibandingkan dengan kepala sekolah kita, Ye, masih ada pertemuan yang cukup besar. Mungkin kepala sekolah kita telah memulai jalur surga dan siap bersaing memperebutkan kehendak surga. Para pemuda secara alami memandang Ye Chuyun sebagai kebanggaan mereka. Tentu saja, Blood Rage juga tidak menyerah. Seorang pemuda berdarah mencibir, saya tidak akan menyangkal bahwa kepala sekolah Ye luar biasa, tetapi jika Raja Penyandang Langit dapat kembali ke tanah asal untuk berlatih, dia akan melampaui kepala sekolah Ye dengan sangat cepat. Bahkan Lin Tiandi yang brilian akan dibayangi olehnya. Itu terlalu mengecewakan. Manusia muda itu segera melawan, semuanya hanyalah ekonometrik. Tunggu sampai Raja Penyanyang Langit Anda benar-benar dapat kembali ke tanah asalnya, lalu kita bisa bicara. Pemuda mencibir darah, di antara generasi muda yang jenius, siapa yang lebih memenuhi syarat untuk kembali daripada raja? Kudengar ada nenek moyang dari suku darah iblis kita yang pergi ke tanah asal, tidak butuh waktu lama sebelum raja kembali untuk mewarisi wasiat nenek moyang. Mereka akan mendapatkan darah paling murni dan tertinggi dari ras kita. Pada saat itu, dia akan mampu menguasai dunia. Hanya dunia ras darahmu, kata pakar manusia dengan nada meremehkan. Namun, bentrokan ini tidak berlangsung lama sebelum semuanya menjadi tenang. Orang lain yang lebih luar biasa telah tiba di kota. Baik Qi Zixian dan Raja Penumpang Langit tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Lin Tiandi telah tiba. Semua generasi muda mendengarnya setelah berita ini menyebar ke seluruh kota, tidak ada yang bisa tetap bangga, bahkan doa orang suci yang hadir di kota itu pun tidak. Lin Tiandi, nama ini cukup sombong, tapi tidak berani melontarkannya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia awalnya tidak memiliki nama ini sementara yang lain menyatakan bahwa dia dilahirkan dengan nama itu. Namun, ini sudah tidak penting lagi.
Saat ini, dia adalah Lin Tiandi dan melonjaknya di seluruh bumi tandus. Lin Tiandi adalah seorang legenda di wilayah ini. Orang-orang senang membicarakan kisahnya dan menyebarkannya kemana-mana. Dia memulai jalur daunnya pada usia 5 tahun. Pada usia 15 tahun, dia naik ke alam Raja Surgawi. Pada usia 20, dia memulai perjalanan kekerasannya. Pada usia 21, dia berjuang sendirian melawan 5 klan dari Blood Rage. Dia pergi ke wilayah mereka dan mengendalikan kesengsaraan surgawi untuk menekan 5 klan sepenuhnya. Keadaan alam yang terpencil memungkinkan dia menyapu nenek moyang mereka. Akhirnya, 5 klan menerima kekalahan, dan Lin Tiandi memaafkan mereka setelahnya. Sejak saat itu, mereka menutup gerbang dan tidak lagi keluar. Hal ini menjadikannya terkenal di dunia ini. Tak seorang pun dari generasi muda di wilayah selatan bisa menandinginya. Ye Chuyun dan Raja Penumpang Langit sama-sama dikalahkan oleh pancaran sinarnya. Di dunia Kaisar Fana saat ini, ada sebuah pepatah. Mei Suyao di timur, Zanxi di barat, Wolong Xuan di utara, Lin Tiandi di selatan, dan Jikong Wudi di tengah. Ungkapan ini mengacu pada orang-orang jenius yang paling menonjol di zaman sekarang. Timur mengacu pada 100 kota timur. Jenius yang paling cemerlang di sana adalah Mei Suyao dari Sekolah Sungai Abadi. Desolate Wastelen bagian barat memiliki Zanxi dari Gunung Ilahi yang mengamuk. Laut Besar bagian utara memiliki Wolong Xuan yang terkenal dari tebing naga berjongkok. Tentu saja, siapa lagi yang bisa menjadi orang nomor 1 di bumi tandus bagian selatan selain Lin Tiandi? Apalagi para jenius dari ras darah tidak bisa dibandingkan dengannya. Ada alasan lain mengapa cerita Lin Tiandi begitu populer. Ini karena dia berasal dari latar belakang yang sederhana. Dengan kata lain, dia awalnya adalah manusia fana. Dibandingkan dengan kelompok Mei Suyao yang semuanya berasal dari garis keturunan kekuasaan, Lin Tiandi berasal dari awal yang sederhana dan masih menjadi seorang gelandangan saat ini. Cerita mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga terpelajar. Meskipun nenek moyang mereka mengajarkan Dao dan menjawab banyak pertanyaan, tidak satu pun dari mereka adalah keahlian sampai Lin Tiandi muncul. Di usia muda, dia belajar sendiri hukum prestasi yang paling dasar dan memulai perjalanan heroiknya, menciptakan keajaiban demi keajaiban. Selama pelatihannya, rumor mengatakan bahwa banyak keturunan, termasuk keturunan kerajaan, ingin merekrutnya. Bahkan garis keturunan mistis seperti Istana Kuno Grand Palem mencoba merekrutnya. Namun anehnya, dia menolak semua undangan mereka dan melanjutkannya sendirian. Meskipun tidak bisa menerima dia sebagai murid, banyak kekuatan besar masih bergantung pada hukum dan teknik yang mereka terima untuk pelatihan. Dari sini, orang bisa dengan mudah membayangkan betapa cemerlang dan karismatiknya dia. Banyak orang di wilayah ini, termasuk leluhur yang berpengetahuan luas, semuanya sepakat bahwa pada generasi ini, peluang Lin Tiandi untuk menjadi kaisar abadi bahkan lebih tinggi daripada Jikong Wudi dan yang lainnya. Banyak orang yang sangat bangga, terutama para gelandangan muda. Mereka semua mengira sebagai idola mereka. Semua orang tahu bahwa orang-orang seperti Mei Suyao dan Jikong Wudi adalah orang yang luar biasa, tetapi mereka berasal dari garis keturunan-keturunan. Lin Tiandi adalah satu-satunya jenius yang berasal dari awal yang sederhana. Selama beberapa generasi, banyak pendiri garis keturunan-keturunan seperti Kaisar Abadi Qi Zhen dari Penjaga Surga dan Kaisar Abadi Gunung Bambu Misterius Ba Zhen berasal dari ketiadaan. Berbeda dengan para jenius lainnya, Lin Tiandi dengan awal mulanya yang sederhana pasti akan menjadi kaisar abadi. Dia pasti akan menciptakan sekte tak terpecahkan yang bisa bersinar selamanya. Seorang pembawa acara melontarkan komentar ini dengan bangga. Kedatangan Lin Tiandi sungguh sensasional, dan banyak orang datang untuk menyambutnya atau melihat-lihat. Dia melintasi langit dengan aura yang transenden dan murni. Seluruh keberadaannya diselimuti awan. Sosoknya yang tinggi namun kurus dihiasi jubah biru disertai temperamen anggun yang melampaui dunia ini. Penampilannya menampilkan namanya yang arogan dan agung. Dia tidak terlihat mendominasi, berlawanan dengan namanya. Dia memiliki esensi ilmiah. Orang lain akan berpikir bahwa dia telah membaca banyak kitab suci yang berbeda dan bahwa dia berasal dari keluarga sastrawan. Dia lebih mirip seorang sarjana daripada seorang cerdas. Meski begitu, hal ini tidak sedikit pun mempengaruhi prestisenya. Di mata orang banyak, dia masih menjadi Lin Tiandi yang mendominasi.
Setelah menimbulkan kegemparan di kota, dia pergi mengunjungi klan kuno dan misterius di kota suci. Bagi para penggarap di wilayah selatan, tidak mudah untuk mengunjungi klan-klan ini. Mereka bahkan tidak akan menghibur orang-orang jenius. Namun, Lin Tiandi tidak hanya mengunjungi mereka, ia juga diperlakukan sebagai tamu terhormat. Beberapa leluhur bahkan keluar mendiskusikannya. Beberapa hari kemudian, berita lain keluar dari kota. Lin Tiandi telah mengunjungi Menara Guntur Kerajaan Malam Merah. Tuan Menara bahkan membuatnya membahasnya. Setelah itu, ia berhasil naik ke puncak menara. Itu Lin Tiandi untukmu, tidak aneh kalau dia bisa melakukannya. Coba pikirkan, begitu banyak sekte yang bersedia membiarkan dia melatih hukum prestasi mereka. Orang-orang sama sekali tidak lengah dengan hal ini. Mereka sudah terbiasa dengan sifat cemerlangnya. Para jenius muda iri sangat setelah mendengar ini. Menara Guntur adalah salah satu dari 2 lokasi terbaik di kota suci. Itu terkenal bersama Tiger Hill dan Dragon Platform. Dulunya milik klan kuno di kota, tapi sekarang menjadi milik Crimson Knight. Legenda menyatakan bahwa menara tersebut merupakan ciptaan alami langit dan bumi. Ada benda-benda indah yang tiada taranya di dalamnya. Itu dipimpin oleh leluhur terkuat dari Kerajaan Malam Merah. Dia disebut oleh orang lain sebagai Raja Menara Guntur. Saat ini, orang luar seperti Lin Tiandi tidak hanya diterima oleh penguasa menara tidak seperti konvensi normal, dia juga naik ke puncak. Betapa mulianya hal ini. Di antara para pemuda Kerajaan Malam Merah, hanya Qi Zixian yang pernah mencapai puncak sebelumnya. Murid lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendaki, namun Lin Tiandi, orang luar, melakukannya. Ini menunjukkan banyak hal tentang statusnya. Setelah sampai di puncak, tiba-tiba siang berubah menjadi malam. Semburan guntur menggema di langit. Petir menyambar di atas menara. Menara Guntur tiba-tiba menjadi setinggi langit dengan cara yang sangat misterius dan suci. Luar biasa, itulah Lin Tiandi untukmu. Dia memperoleh beberapa manfaat setelah memasuki menara dalam waktu. Singkat itu, dia benar-benar mampu mengungkap misteri menara dan mendapatkan resonansi langit dan bumi. Banyak orang melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Bahkan tokoh besar dari generasi terakhir sekalipun pada dirinya sendiri. Generasi muda tentu saja iri. Mereka yang bisa mengungkap misteri menara akan mendapatkan keuntungan besar. Lin Tiandi tidak berhenti lama di Menara Guntur. Pada hari kedua, dia meninggalkan kota suci dan memasuki Gunung Gatuar sendirian. Jenius yang tiada taranya saat ini memang berbeda. Setelah memahami misteri Menara Guntur, dia segera memasuki Gunung Gatuar. Apakah dia juga menginginkan kitab suci tertinggi dari sana? Banyak orang berkomentar secara emosional setelah melihat ini. Kemburuan tidak berguna bagi generasi muda. Hal-hal yang sulit bagi orang lain dengan mudah dicapai oleh Lin Tiandi. Sungguh membuat kecewa membandingkan dirinya sendiri dengan dia. Sementara semua orang memperhatikan Lin Tiandi, suara mendengung tiba-tiba terdengar di dalam gua besar di atas platform naga di kenyamanan malam. Sebuah cahaya menyala ketika seorang pria keluar dari gua. Jika ada orang luar di sini, mereka akan ketakutan karena pemandangan ini seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Semua orang tahu bahwa tidak ada jalan kembali setelah jatuh ke dalam gua. Selama jutaan tahun, hal ini tetap benar. Tapi sekarang, seseorang benar-benar berhasil keluar dari gua tersebut. Berita ini akan mengejutkan dunia jika ada orang di sini yang melihatnya. Tentu saja, Li Qiye lah yang melompat keluar dari gua. Setelah menyelesaikan negosiasinya dengan 2 makhluk di lautan, dia segera meninggalkan pegunungan naga tersembunyi. Dunia tidak tahu bahwa seseorang bisa meninggalkan pegunungan naga tersembunyi melalui platform naga. Namun, masuk melalui platform naga menjamin kematian. Tentu saja, rahasia ini terlalu sulit untuk dipahami oleh orang awam. Li Qiye menatap ke arah pegunungan naga tersembunyi lagi sambil berdiri di atas orang. Dia mengungkapkan senyuman tipis dengan suasana hati yang riang. Meskipun dia tidak mendapatkan harta apapun dari gunung kali ini, panennya sangat luar biasa. Yang lebih penting lagi, Li Qiye merasa lega melihat hasil gadis kecil itu. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, masa di depannya akan penuh harapan dengan kesempatan seperti itu. Pikirannya akhirnya kembali. Dia kemudian bergeser menuju Gunung Gatuar di daratan. Dia teringat sambil menatap gunung yang sepertinya melindungi banyak sekali alam. Setelah sekian lama, dia berhenti. Setelah bertahun-tahun,
inilah saatnya untuk mencari tahu dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Sudah waktunya panen saya. Sudah diketahui secara umum bahwa Gunung Gatwar memiliki beberapa misteri yang luar biasa. Seseorang dapat tercerahkan oleh Grand Dao atau mendengarkan kitab suci yang abadi. Meski demikian, sebagian besar masih tersembunyi di balik tabir rahasia. Saat dia melihat ke atas gunung, suara mendengung tiba-tiba terdengar. Gelombang cahaya muncul dari gunung bersamaan dengan fenomena visual langka. Seorang pemuda berjalan keluar dari dalam dan melangkah melewati perbukitan menuju kedalaman pegunungan. Setiap langkahnya menciptakan fenomena baru. Seseorang bahkan dapat mendengar samar-samar nyanyian makhluk abadi seolah-olah mereka sedang memberitakan Dao. Meski begitu, pemuda itu terus melanjutkan perjalanannya tanpa henti. Agak menarik, Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah melihat langkah lambat pemuda itu menuju gunung. Sementara itu, orang-orang di kota suci sangat takjub. Bahkan nenek moyang dari alam virtues Paragon juga terkagum-kagum, itulah Lin Tiandi untukmu. Mendaki puncak tertinggi dan melintasi puncak yang tingginya berjalan di tanah datar. Ini adalah jenius tertinggi. Generasi muda juga bersemangat. Seorang jenius di luar sana, saya gagal terakhir kali, tetapi saya ingin mencoba lagi untuk melihat apakah saya dapat mencapai puncak tertinggi kali ini. Ledakan. Ketika orang-orang masih terkagum-kagum dengan pintu masuk sendirian Lin Tiandi ke Gunung Gatwar, cahaya abadi muncul dari lokasi terdalam gunung tersebut. Itu membumbung tinggi ke langit dengan sinar yang memancarkan kemana-mana. Yang sulit dipercaya adalah sinar ini perlahan membentuk mahkota abadi. Pemandangan ini terlalu spektakuler karena mahkotanya tampak menghiasi seluruh bumi tandus. Itu tidak hilang sampai beberapa saat kemudian. Penonton tergerak oleh adegan ini. Salah satu dari mereka menarik napas dalam-dalam dan berkata, bukankah ini terlalu menantang surga, bahkan untuk Lin Tiandi? Dia baru saja berhasil mencapai gunung, namun dia telah menciptakan fenomena yang begitu mengejutkan. Akankah dia bisa mendapatkan kitab suci abadi yang legendaris? Tidak, ini belum tentu ada hubungannya dengan Lin Tiandi. Seorang warga kota suci menjelaskan, ini pernah terjadi sebelumnya, tetapi mahkotanya tidak sebesar yang terakhir kali. Apa itu? Apakah itu harta karun yang keluar? Beberapa orang sangat bersemangat. Seorang sahabat yang bersemangat menyatakan, mungkin itu adalah harta karun yang muncul. Rumor mengatakan bahwa makhluk abadi tinggal di bagian terdalam gunung. Setelah mereka pergi, sebuah kitab suci abadi tertinggal. Yang lain menambahkan, ini bukan sekadar kitab suci yang abadi. Legenda bahkan mengatakan bahwa ada makhluk abadi yang menguburkan dirinya di sana. Jadi, tempat itu menyegel tubuh makhluk abadi. Jika seseorang bisa mendapatkan tubuh ini, mereka pasti tidak terpecahkan di generasi ini. Dalam sekejap, beragam legenda mengenai harta karun di bagian terdalam Gunung Gatwar muncul. Mereka menjadi sangat konyol, bahkan ada yang menyatakan bahwa masih ada makhluk abadi yang tinggal di sana. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mencapai lokasi terdalam gunung. Seseorang dari generasi sebelumnya tekad kepala, bahkan Kaisar Abadi tidak akan sembarangan pergi ke tempat itu. Rumornya, ini terlalu menakutkan. Pergilah ke Gunung Gatwar untuk mencari harta karun. Generasi tua tidak mampu menghadapi perubahan mendadak. Namun, para pemuda tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera melakukan konstruksi menuju gunung. Di platform naga, Li Qiye juga menyaksikan pemandangan ini dengan melengkungnya terfokus pada cahaya abadi yang membumbung ke langit serta mahkota yang lewat. Setelah menghilang, dia bertanya, setelah bertahun-tahun, akhirnya datang. Ming kuno saat itu menyia-nyiakan begitu banyak usaha dan dinasti naga hitam bahkan membangun tanah leluhur mereka di sini, namun mereka tidak dapat memperolehnya. Bahkan Kaisar Abadi Tiantu yang sangat menginginkannya, namun pada akhirnya dia tetap gagal. Sepertinya akan ada hasil pada generasi ini. Li Qiye menatap langit malam yang gelap dan matanya menjadi sangat dalam. Saat ini, hanya dia yang tahu apa yang ada di bawah Gunung Gatwar. Semua orang telah meninggal, terutama Ming kuno saat itu, tidak ada satupun yang masih hidup. Dia akhirnya menarik dan kemudian kembali ke tempat Ye Cuyun tanpa ragu-ragu. Saat Ye Cuyun melihatnya, dia menghela nafas lega dan dengan cepat berbicara, "Saudara Li, kamu akhirnya kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi." "Apa yang telah terjadi?" Dia melihat sikapnya dan bertanya dengan ekspresi serius, "Apakah ini tentang Yuan Yuan?"
Kerajaan Malam Merah telah tiba. Ye Chuyun tersenyum masam dan berkata, keturunan mereka, Qi Zixian, membawa beberapa paragon berbudi luhur ke sini untuk menanyakan nonasi. Saya melawan mereka, tetapi pada akhirnya, dia rela pergi bersama mereka. Ternyata setelah datang ke kota suci, Qi Zixian dan paragonnya langsung mendatangi Ye Chuyun untuk menuntut kembalinya si Yuan Yuan, pengkhianat kerajaan Malam Merah. Ye Chuyun diminta oleh Li Qiye, jadi dia tentu saja tidak akan menyerahkan si Yuan Yuan. Kedua belah pihak langsung berdebat setelah negosiasi gagal. Pada akhirnya, si Yuan Yuan takut kalau Ye Chuyun bukanlah tandingan kerajaan. Dia tidak ingin melibatkan sekolah teratai murni dan rela pergi bersama Qi Zixian. Di mana Yuan Yuan sekarang? Li Qiye berbicara dengan kilatan mematikan di matanya. Ye Chuyun dengan sibuk berkata, dia masih berada di kota suci, di penjara di Menara Guntur untuk saat ini. Saya telah meminta beberapa klan tersembunyi di kota untuk menekan kerajaan agar menunda perjalanan mereka, tapi saya khawatir hal itu tidak akan menunda lama-lama mereka. Qi Zixian akan membawa si Yuan Yuan kembali ke Crimson Knight sekitar 2 hari. Li Qiye tersenyum kelam, para dewa seharusnya berterima kasih kepada saya karena tidak membunuh orang, namun Crimson Knight cukup bodoh untuk melampaui kepalaku. Mereka pasti hidup bosan. Dia memerintahkan, pergi ke Menara Guntur dan sampaikan pesan saya. Sebelum matahari terbit besok, saya ingin melihat kerajaan membawa si Yuan Yuan ke rumah kami, sama sekali tidak tersentuh. Kalau tidak, saya pribadi akan melakukan perjalanan ke sana. Pada saat itu, aku tidak hanya akan menghancurkan pelestarian mereka, aku juga akan mencabut kerajaan mereka. Saya mengerti. Ye Chuyun menganggukkan kepalanya. Orang lain akan berpikir bahwa Li Qiye sedang melamun, mengaku telah mencabut kerajaan dengan cara yang begitu bodoh. Namun, Ye Chuyun tahu benar bahwa dia tidak sedang bercanda. Dia akan melakukan apa yang dia katakan. Dia pergi ke Menara Guntur dan menyampaikan pesannya kepada kelompok Qi Zixian. Sangat sombong, mata Qi Zixian membeku karena niat membunuh setelah mendengar ini. Bahkan ekspresi karakter besar di sebelahnya pun berubah menjadi jelek. Apa sebenarnya kerajaan Malam Merah itu? Sebuah negara dengan 2 kaisar yang telah mengendalikan perlombaan darah selama 2 generasi terpisah. Di seluruh bumi tandus, di luar sekte Heavenward dan gunung bambu misterius dengan 3 kaisar mereka, bahkan garis keturunan kaisar ganda lainnya tidak akan berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu kepada mereka. Namun saat ini, tidak ada orang seperti Li Qiye yang berani mengatakan dan berbicara tentang mencabut kerajaan mereka. Belum lagi garis keturunan seperti mereka, bahkan kekuatan besar pun tidak akan memaafkan penghinaan seperti itu. Tepat waktu, saya khawatir kami tidak akan dapat menemukan pembunuh tetua tertinggi. Dia dengan penuh rasa kagum berkata, bagus, dia mengabaikan surga yang menerima dan memilih untuk menerobos ke neraka yang tidak ramah. Yang mulia, izinkan kami menahan dan membawa kembali ke kerajaan. Kami akan seluruh dunia untuk menyaksikan konferensi tersebut sehingga mereka dapat melihat hasil dari mereka yang melawan kerajaan kami. Seorang tetangga di sebelahnya berbicara. Tidak perlu membuatnya merepotkan. Kami akan mengadakan konferensi di sini, di kota suci. Paragon lain menyarankan, saat ini, semua pahlawan berkumpul di sini. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh pembunuh ini. Dia dengan dingin berkata, baiklah. Lalu besok, kami akan mengirimkan beritanya. Jika Li Qiye berlutut dan mengakui kejahatannya, kita mungkin akan mengampuni nyawanya. Ia tidak ingin memperpanjang masalah ini karena kemungkinan komplikasi yang mungkin timbul. Dia ingin secara terbuka menghukum Li Qiye dan si Yuan Yuan besok di depan semua orang. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan prestise kerajaannya, tetapi juga akan membangun prestise kerajaannya sendiri sehingga dunia akan mengetahui bahwa dia adalah penguasa masa depan. Kerajaan tersebut, kehidupan dan kematian orang lain ada dalam genggamannya. Li Qiye, dengarkan. Pada malam hari, seorang ahli dari kerajaan dengan intimidasi mengirimkan pesan, Anda merayu seorang murid Crimson Knight untuk membunuh penatua tertinggi kita. Bahkan 10.000 kematian saja tidak cukup untuk melakukan konversi. Yang mulia menyatakan bahwa jika Anda bersujud dan meminta maaf besok di luar Menara Guntur, Yang mulia mungkin memilih untuk memaafkan Anda. Jika tidak, dosa Anda akan dihukum mati. Jangan mencoba melarikan diri karena tidak akan ada tempat di dunia ini bagimu untuk bersembunyi.
Demi membangun gengsinya sendiri, Qi Zixian membuat para murid membuat ciuman agar seluruh kota mengetahuinya. Awalnya, karena kemunculan Lin Tiandi, semua orang telah melupakan masalah Li Qiye. Tapi sekarang, setelah mendengar pesan dari kerajaan, semua orang mengingatnya lagi dan kota menjadi sangat gaduh. Sebelum pesan tersebut disampaikan, kenyataannya tidak banyak orang di wilayah ini yang mengetahui siapa Li Qiye. Namun kini, persoalannya kembali menjadi pusat perhatian, sehingga banyak orang yang marah. Seseorang di dekatnya, menipu tetua tertinggi dari Malam Merah ke dalam gua panggung naga, anak nakal ini terlalu berani. Orang dalam menambahkan, anak nakal ini memiliki pendukung. Kudengar dia selalu bersama kepala sekolah Ye, jadi dia memiliki sekolah teratai murni. Sombong sekali, dia tidak hanya mengelabui senior tertinggi ke dalam gua, dia juga melemparkan Swiftwood Markis dari sekolah darah murni ke sana juga. Bahkan sekolah teratai murni pun tidak akan berhasil. Menyinggung Crimson Knight dan Pure Blood School, ini sama dengan menyinggung seluruh ras darah kita, tidak akan ada tempat tersisa di wilayah selatan. Biarpun Crimson Knight memaafkannya, kita tetap harus menghadapinya. Seorang murid darah mencibir. Li Qiye juga tidak peduli dengan keinginan yang disengaja ini. Dia juga mengirimkan pesan, sebelum matahari terbit, kembalikan si Yuan tanpa cedera. Selain itu, keturunan Crimson Knight, Qi Zixian, harus bersujud di luar rumah kami untuk mengakui kesalahannya. Hanya dengan begitu aku akan menyisihkan Crimson Knight. Kata-kata seperti itu mengejutkan seluruh kota, tidak ada orang yang mengira Li Qiye akan bereaksi agresif seperti itu. Siapa yang mengira tidak ada orang yang bertindak sombong? Tantangannya terhadap kerajaan mengejutkan banyak orang. Seseorang berkomentar, apakah bocah ini sudah gila? Menyuruh Qi Zixian untuk meminta maaf dan juga berbicara tentang menghancurkan kerajaan. Dia pikir dia siapa, Lin Tiandi atau Jikong Wudi? Haha, bahkan Lin Tiandi tidak akan berani sejauh ini. Seorang murid berlumuran darah, apakah orang Li ini berpikir bahwa hanya karena dia gagal di sekolah teratai murni, dia bisa melakukan apa yang dia mau? Besok, kami akan menunjukkan kepadanya kekuatan ras darah kami. Anak bodoh ini benar-benar tidak memahami besarnya langit dan bumi. Bahkan generasi sebelumnya merasa Li Qiye terlalu sombong. Dia hanya membodohi dirinya sendiri. Baiklah, kita akan menonton acara komedi bocah itu besok. Seseorang dari ras darah yang bersatu berkata, bahkan teratai murni pun tidak akan bisa melindunginya. Crimson Knight akan menunjukkan kekuatannya besok. Senang rasanya membiarkan manusia di wilayah selatan menyaksikan kekuatan kita. Provokasi Li Qiye terhadap kerajaan Malam Merah berdampak pada seluruh ras darah karena solidaritas mereka yang besar. Banyak murid darah di kota yang mengejeknya dan ingin mempermalukan dirinya sendiri besok. Sedangkan para pembudidaya manusia, mereka lebih ambivalen saat mereka saling melirik. Mereka mengira tidak tahu apa-apa dalam hasutannya. Bahkan Lin Tiandi pun tidak akan berani melakukannya, apalagi junior seperti dia. Sempurna, bodoh sekali. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, hanya kematian yang menunggu mereka yang melawan Crimson Knight. Kamu menyelamatkanku dari kesulitan karena harus membunuhmu sendiri. Qi Tianyu, yang juga ingin membunuh Li Qiye, bersinar sambil menghela nafas lega. Dia cukup senang dengan perkembangan baru ini. Tidak ada seorang pun yang ingin membunuh Li Qiye lebih dari Qi Tianyu karena dia adalah saingan terbesarnya dalam cinta. Saat ini, Crimson Knight harus membunuh Li Qiye demi dia. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Putri Bulan Sabit menghela nafas setelah mendengar ini. Tentu saja, dia tidak merasa kasihan pada Li Qiye. Faktanya, dia tidak peduli dengan hidupnya. Satu-satunya masalah adalah jika Li Qiye meninggal, Qi Tianyu tidak akan dibujuk untuk mendekati Ye Chuyun. Orang Li Qiye ini, yang ditampilkan di Dragon Platform benar-benar brilian. Mengejutkan bahwa dia sombong dan sombong. Bahkan jika dia adalah seorang virtuous paragon, dia tidak akan mampu menahan Crimson Knight. Ini dia yang mendekati kematian. Sang putri sedikit kecewa, sayang sekali, aku benar-benar mengira dia bisa menikahi Ye Chuyun. Mengenai Raja Sky Biring, jenius paling berbakat dari ras darah, dia hanya tertawa, bocah ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Kekuatan kerajaan Malam Merah berada di luar imajinasinya. Namun, setelah dia menerima pesan baru, dia tiba-tiba merasa murung. Nenek moyang dari suku darah iblis akhirnya kembali dari tanah asal.
Dia datang ke kota dan segera bertemu dengan raja. Leluhur, apakah leluhur dari tanah dasar setuju saya pergi ke sana untuk berlatih? Raja yang bersemangat itu langsung bertanya. Meskipun murid manapun dari perlombaan darah dapat kembali ke sana untuk berlatih, itu hanyalah pelatihan sederhana. Agar kepulangan mereka benar-benar diterima di tanah dasar memiliki arti yang berbeda. Siapapun yang menerima perlakuan ini akan diajar oleh nenek moyang tertua di alam primal. Selain itu, ada kesempatan bagi mereka untuk mengamati dan melatih hukum tertua ras mereka. Dalam legenda, tanah dasar memiliki nenek moyang yang sangat kuno yang selalu makam di dalam bumi. Selain itu, rumor mengatakan bahwa Kaisar Abadi Qiye dan Kaisar Abadi Chen Sui diajar oleh leluhur ini. Jadi, kembalinya yang sebenarnya berarti mendapatkan bimbingan dari leluhur ini serta kesempatan untuk bisa menguasai ras darah melalui 9 dunia di masa depan. Ini adalah impian banyak orang jenius. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi Kaisar Abadi, keberadaan yang bisa mengatur perlombaan darah masih cukup tinggi. Aku khawatir tidak ada harapan, leluhur iblis dengan lembut menenangkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Raja tidak percaya dan bertanya, leluhur, bagaimana ini bisa terjadi? Terakhir kali saya pergi ke tanah dasar, semua leluhur di sana menilai saya dengan baik. Sebelumnya, Raja telah pergi ke tanah dasar untuk menemui nenek moyang lama dari tanah dasar. Nenek moyang ini memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya karena keturunan dan bakatnya. Oleh karena itu, dia sangat yakin pada akhirnya akan diterima. Ini juga mengapa orang lain berpikir bahwa dia bisa mengatur ras darah di masa depan, sama seperti kelompok Kaisar Abadi Qiye. Nenek-nenek tersenyum kecut dan berkata, ya, nenek-nenek moyang terakhir kali sangat menyukaimu, tapi aku khawatir ada beberapa perubahan di tanah dasar, jadi penilaian keduamu telah diundur untuk saat ini. Perubahan? Raja tidak mengerti, perubahan apa yang Anda maksud? Apakah ada kandidat lain di sana? Dia menganggap ini luar biasa karena dia sangat yakin dengan garis keturunan dan bakatnya di kalangan generasi muda saat ini. Dia memiliki garis keturunan paling murni dari keluarga keturunan suku darah iblis. Nenek moyangnya adalah Kaisar Abadi. Terlebih lagi, bakatnya juga tidak ada taranya. Baik Cizixian dan Bai Jian bukanlah ancaman baginya. Dalam pikiran, siapa yang lebih cocok untuk berlatih di tingkat dasar untuk menjadi penguasa ras darah berikutnya? Yah, aku tidak bisa menanyakan hal itu kepada nenek moyang kuno. Nenek moyang ini berpikir sejenak sebelum berbicara, tetapi saya mendengar kabar di sana. Mereka mengatakan bahwa seorang kandidat telah muncul, kemungkinan besar orang ini akan menjadi penguasa masa depan. Mustahil. Raja terkejut, siapa? Siapa yang bisa menguasai perlombaan darah? Jika seseorang dari tingkat dasar tidak keluar, lalu siapa yang lebih berharga dariku di seluruh dunia Kaisar Fana? Ini bukan dia yang sombong, dia benar-benar memiliki kualifikasi seperti itu. Apalagi Cizixian dan Bai Jian bukanlah siapa-siapa di matanya, apalagi orang lain. Terlebih lagi, tanah dasar belum pernah mengambil kendali langsung atas perlombaan darah sebelumnya. Seringkali, mereka hanya melakukannya secara tidak langsung. Rinciannya belum diungkapkan. Nenek moyang menjawab, saya menggunakan banyak metode berbeda sebelum menemukan sedikit informasi. Saya mendengar nama orang itu adalah Li Qiye, tapi tidak banyak lagi. Li Qiye. Sang raja menjadi terbelalak setelah mendengar ini. Li Qiye sedang berada di kota suci sekarang. Aku tidak kenal bocah itu. Nenek moyangnya menderita, saya hanya mendengar bahwa bocah ini tidak hanya pergi ke tanah dasar, dia mungkin juga memasuki kolam darah. Apa? Masuk ke kolam darah? Raja sangat terguncang setelah mendengar ini. Sebagai keturunan suku darah iblis, dia secara alami tahu pentingnya memasuki kolam darah. Itu sama seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Bahkan jika seseorang tidak bisa menjadi penguasa di masa depan, mereka akan tetap dihargai tinggi oleh tingkat dasar. Itu adalah posisi yang sangat bergengsi. Dia bergumam tak percaya, bukankah ini Li Qiye adalah manusia? Bagaimana dia bisa memasuki kolam darah? Bagaimana dia bisa menjadi penguasa darah? Kami tidak tahu apa-apa untuk saat ini. Nenek moyang berbicara, nenek moyang lama tidak mengatakan apapun tentang masalah Anda. Mereka tidak mengkonfirmasi atau menyangkal apapun, masalah Anda ditunda begitu saja. Mungkin mereka akan memulai kembali penilaiannya nanti.
Hanya dalam waktu singkat, Raja menjadi diam dan ekspresinya menjadi gelap. Dia sangat percaya diri untuk bisa kembali ke tempat asalnya untuk berlatih dan bahkan mengumumkan berita ini ke publik. Tapi sekarang, Li Qiye ini muncul entah dari mana dan menghancurkan semua rencana dan mimpi indahnya. Li Qiye, sang raja memperlihatkan tatapan mematikan yang menakutkan. Dia tidak berseteru dengan Li Qiye sebelumnya. Faktanya, dia bahkan tidak peduli padanya. Bahkan ketika Li Qiye bertindak arogan melawan kerajaan Malam Merah, sang raja hanya tertawa dan menonton dari pinggir lapangan seolah-olah itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, itu hanyalah anak nakal yang bodoh. Namun, sekarang lain ceritanya. Meskipun dia belum pernah melihat Li Qiye, dia memandangnya sebagai musuh bebuyutan. Saat ini, dia hanya berharap agar Li Qiye mati, terutama di tangan kerajaan Malam Merah. Dengan itu, tanah dasar akan mengujinya lagi dan dia akan mampu mewujudkan ambisinya. Bagi para ahli ras darah, siapa yang tidak ingin kembali ke asal mula untuk menguasai ras darah di 9 dunia? Ini adalah puncak kejayaan. Selain menjadi kaisar abadi, tidak ada posisi yang lebih unggul. Raja dengan dingin berkata, Li Qiye harus mati. Li Qiye, yang belum pernah dia temui sebelumnya, kini menghalangi jalannya, jadi dia harus mati. Di kota suci, banyak orang yang tidak optimis terhadap peluang Li Qiye sementara yang lain mengejeknya. Namun, ada satu pengecualian. Itu adalah Bai Jian, keturunan dari istana kuno Grand Palem. Setelah mendengar provokasi agresif Li Qiye terhadap kerajaan Malam Merah, dia bergumam pada dirinya sendiri, itu benar-benar dia. Setelah bertahun-tahun, dia masih sombong dan sombong. Saat ini, dia sudah menebak siapa Li Qiye. Berbeda dengan yang lain, dia telah melakukan petualangan ke Grand Middle Territory dan Eastern Hundred Cities ketika dia masih muda. Meskipun dia belum pernah melihat Li Qiye, dia telah mendengar tentang prestisenya. Belakangan, rumor kematian Li Qiye mulai menyebar, dan reputasinya menurun. Bahkan orang-orang dari dua alam itu perlahan-lahan mulai melupakannya. Namun kali ini, Bai Jian mampu menebak identitas Li Qiye setelah melihatnya di wilayah selatan. Dia tersenyum dan berkata, orang gila di masa lalu masih begitu mendominasi kemanapun dia pergi. Kali ini akan menyenangkan. Saya penasaran apakah kerajaan Malam Merah akan mampu mengatasinya atau tidak. Mudah-mudahnya, mereka tidak akan hancur seperti Tigers Hall School saat itu. Bersambung.